menunggu hari ini perlu waktu 2 bulan supaya mempertemukan mereka di studio podcast Placenta. Jadi inilah mereka, PMM Inbound, Tikas Binosa Bali sudah ada di studio Placenta. Aduh, bumper dulu. Mereka baru datang, nggak langsung bisa podcast. Jadi baru hari ini untuk bisa kita ngobrol bareng di podcast Placenta, podcast Penuh Talenta. Jadi hari ini sudah hadir PMM Inbound, PMM 3 Inbound Tikas Binosa Bali. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Jadi kemarin kan setelah pulang semuanya langsung praktek ya? Iya, Pak. Iya. Sedih. Capek. Itu ini sih paling Pak. Karena saya kan pulang tanggal 31, Pak. Oh iya, besoknya. Jadi kayak besoknya langsung praktek ya. Iya. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu masing-masing dari mereka yang sudah hadir. Jadi totalnya ada 6 yang PMM 3 apa? Bukan inbound ya, outbound sih harusnya. Outbound ya, sorry ya. Outbound Tikas Binosa Bali ada 6. Yang pertama ada Pandey Rizky, ya, berangkat menuju Universitas Sriwijaya. Kemudian Tuli April berangkat menuju ke Universitas Yasa Unggul bersama dengan Desia. Iya. Lalu ada ABCDEFGHIJKLMN OPG RSTU PW XYZ. Indri itu berangkat menuju ke Universitas Sari Mutiara Indonesia bersama dengan Tania. Lalu yang terakhir ada Dea berangkat menuju Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, luar biasa. Ini kita harus tahu pengalaman-pengalamannya semua supaya Sobat Binus yang lain punya motivasi yang lebih tinggi lagi dari teman-teman semuanya dari sini untuk bisa mengikuti program dari MBKM. Karena Rizky ikut di KM. Dea juga ikut di KM. Iya. Baru PMM aja. Oke. Jadi nanti boleh ceritakan dulu kegiatan di awal, bagaimana antusiasme teman-teman waktu akan berangkat, ketika tiba, sampai akhirnya berpisah dengan teman-teman di universitas kemarin. Ya, silakan siapa dulu? Siapa mau duluan? Sebenarnya kalau saya Pak Dari kan saya yang paling terakhir daftarnya. Oh iya. Ya, saya paling akhir di antara mereka ini. Jadi pas Hamin berapa tuh saya baru ikutan karena kan kayak ya udah deh, malas deh. Cuma coba-coba aja waktu itu kemarin. Terus nah, pas karena kayak malas ya udah deh akhirnya nyoba. Terus lolos deh pas KM itu Pak. Saya daftarnya pas KM. Oh, itu masih periode di KM? Ya, masih periode KM. Terus daftar juga di akhir periode? Iya, akhir periode. Kemarin Bung Sherly sempat cerita itu di podcast sebelumnya. Saya paling akhir. Itu loh yang paling terakhir daftar dan ternyata lolos. Mimpi apa tuh sebelumnya? Nggak ada mimpi apa-apa sih. Emang niat atau gimana sih? Atau nggak niat sebenarnya? Niat. Kalau lihat dari periode daftarnya sih kayaknya nggak niat ya. Niat sih Pak, niat, cuma ya. kehalang sama waktu itu ibu kan masih sakit ya waktu itu. Oh gitu, sama masih periode di KM 6 ya? KM 5. KM 5 kemarin. Oke. Kemudian pas akhir daftar terus lolos, pas sudah nyampe sana di antara mereka semua kan saya paling nyampe pertama di sana. Iya, diantar siapa? Diantar Udah. Kenapa itu? Kan saya nanya ke Pandey. Dia dari kalau di bandara tuh diantar sama mantan. Asik. Ya nggak disebut juga apa-apa sih. Oh ya itulah. Iya. Nah, terus apa lagi Pak? Tapi emang pilihannya ke Universitas Sriwijaya? Enggak, emang ada 7 pilihan waktu itu Pak. 7 pilihan. Pertama milihnya apa?
Pertama milih Erlangga. Baru Sriwijaya, baru Brawijaya gitu. Sisanya lupa. Oh iya, akhirnya pilihan yang kedua yang dapat yang lolos untuk PMM3 aja. PMM3. Oke, terus April dulu deh. Gimana kemarin dari proses pendaftaran? Kalau saya kemarin kan karena waktu itu saya masih korti kan Pak, jadi waktu maksudnya sekarang nggak korti lagi? Ya udah aturan gitu, jadi anggota biasa. Habis itu kan saya lihat Bu Sherly nge-share gitu kan, terus kayak saya udah share cuman kayak teman-teman belum ada yang tertarik kan. Waktu itu masih saya sendiri masih nanya-nanya ke Bu Sherly kayak lumayan juga kan bisa keluar gitu kan. Iya. Habis itu ternyata Desya juga dia juga ternyata bilang kalau dia mau ikutan. Terus ada Pande sama Denop juga kan. Itu cuman 4 orang aja yang dari kelas kita. Sekelas ya? Iya, sekelas. Sama Desya juga sekelas ya? Ya, abis itu kita janjian sama Desya buat sama-sama. Tapi yang sama itu cuman di Universitas Esa Unggulnya aja. Terus yang kedua itu kalau nggak salah dia ngambil di Sari Mutiara, kalau saya di Prima Indonesia. Tapi untungnya keterimanya sih di Esa Unggul. Kenapa untungnya? Kan jadi maksudnya kita bareng-bareng. Oh iya, baik. Ya gitu. Pilihannya berbeda, pilihan utamanya, tetapi waktu pilihan utamanya sama, yang sama. keduanya yang beda. Oke. Terus Indri? Awalnya tuh pendaftarannya itu saya tahu ada program PMM tuh dari Zoom Stikes sama Usmi. Ya itu tuh awalnya saya nggak niat ikut Zoom-nya. Itu ikut Zoom-nya karena saya lagi berantem sama orang tua dan ngambak dari Abian Base ke Tabanan naik Gojek. Tabanan tuh kan ada rumah juga. Oke. Maksudnya gimana biar tahu kalau punya rumah Tabanan? Gak ada maksud teks. Iya, oke. Jadi tuh akhirnya saya ikut Zoom-nya itu kayak pura-pura nyibukin diri, pura-pura belajar gitu. Dan akhirnya gini lah, ketangkep lah isi Zoom itu. Oh ternyata ada pertukaran. Dan saya udah kayak mumet di Bali. Akhirnya saya ikutlah program itu. Awalnya nggak percaya diri untuk ikut. Karena saya street parent. Sama. Nah. Karena apa? Street parent. Oke, Terus waktu pendaftaran itu kan harus butuh izin dari orang tua Pak ya. Iya. Nah, yang izin paling penting buat saya tuh dari bapak saya. Itu bapak lagi di kampung. Iya. Saya awalnya nggak percaya diri gitu loh, mau telepon bapak, Pak minta izin mau ikut PMM gitu. Terus saya telepon, tau-taunya diizinin. Oh iya boleh silakan. Itu gimana merayu orang tua? Padahal saya cuma bilang bapak, aku tuh mau ikut PMM. Ya. Nggak perlu ngeluarin biaya, cuman tinggal siapin berkas-berkas aja. Nanti keberangkatan dibiayain sama pemerintah. Udah gitu ada BBH juga dan segala macem. Udah gitu aja. Oh ya silakan, apa yang diperluin. Waktu itu kan belum punya KTP Pak ya, jujur aja. Itu umur berapa? Dia masih umur 16 Pak. Iya jujur aja belum punya KTP karena PMM ini butuh KTP. Terus saya bilang lah ke bapak saya butuh KTP gitu. Itu butuh KTP. Terus oh iya nanti sama mama buat KTP. Wah ada hikmahnya ya ikut PMM ya. Waduh akhirnya punya KTP. Punya SIM. Thanks PMM. Itu serius belum punya KTP waktu itu? Iya Pak jujur. Oh iya akhirnya punya ya. Vaksin booster juga baru karena PMM nih. Iya karena jadi syarat dia kemarin ya. Oke terus dia tadi katanya orang tuanya juga strike parent. Strike parent. Terus? Jadi awal ikut tahu PMM ini tuh dari Zoom waktu itu masih ikut kampus mengajar. Nah, sama Bu Sherly kan sering ngadain Zoom gitu kan ya kan ya. Sering bagaimana keadaan sana. Nah di sana langsung lah Bu Sherly nyebar ada PMM nih, ada yang mau ikut nggak kan biar sekalian KM langsung PMM gitu. Nah itu posisinya saya masih di SD masih ngajar. Terus selesai Zoom, saya langsung chat Bu Sherly, Bu kayaknya saya berminat deh langsung ikut PMM ini. Kira-kira apa aja yang diperluin. Nah Bu Sherly langsung pas respon seketika kayak, oh ya deh ini gitu. Nah terus proses mau minta izinnya ke orang tua itu pas saya pulang dari SD, saya langsung bilang ke ibu, Bu sebenarnya kan kemarin saya juga sempat ikut program pertukaran mahasiswa antar prodi. Saya ke bidan. Saya bilang sama ibu, Bu
apa namanya, sedikit ngibulin sih, cuman kayak bukan ngibul gitu loh, gimana sih Pak Ayah bilangnya? Apa? Jujur Bilangnya sih. Antara mau bohong tapi itu jujur gitu. Kan Bu Sherly sebelum ada program apa namanya pertukaran ini sempat Zoom katanya ikut program pertukaran mahasiswa antar prodi dulu, baru kamu bisa ikut PMM untuk keluar kampus gitu. Nah, makanya saya waktu itu semangat ikut yang pertukaran antar prodi. Oke. Gitu kan gitu biar bisa lolos di PMM selanjutnya. So itu saya bilang, Bu, saya kan pernah ikut program antar prodi tuh. Nah, itu tuh udah babak 1 tuh gitu kan, babak 1 tuh lolos di sana. Jadi PMM. Bilangnya gitu ke Ibu. Iya, jadi PMM nih Padahal babak kedua kan enggak sebenarnya. Oke, untuk melepaskan semua penat itu kita sudah hadirkan orang tua dari Dea. Bu, keluar Bu. Terus lanjut, saya bilang PMM 2 yang kedua ini itu pasti bakal lolos Bu, soalnya PMM 1 ini udah lolos gitu kan. Awalnya didiemin saya sampai bapak pulang. Emang gak dikasih? Nggak dikasih karena kan saya udah bilang PMM nih keluar Bali Bu, nggak di Bali, nggak bisa nyari kampus yang negeri gitu kan. Didiemin sampai kan bapak lagi kerja. Bapak lagi kerja, pas malamnya pulang cerita langsung ke bapak, Pak ikut PMM keluar Bali gitu kan. Udah mikir kayak nggak dikasih nih, bakal dimarah. Tau-taunya berapa lama ke sana gitu kan? Kira-kira 6 bulan sih. Oh ya udah sana dah. Biar sekalian biar sekalian kamu mandiri di sana di negeri orang gitu. Padahal masih satu Indonesia kan. Di pulau orang biar kamu bisa nyuci, masak sendiri, biar mandi, biar tahu rasanya kamu ke sana gitu kan. Terus kayak ini nggak salah gitu kan. Datang ibu nih, kan bapak ngomongnya teriak-teriak kan. Ibu datang, mulai nih beradu nih. Udah tahu anaknya cewek dikasih gitu kan. Terus bapak gini, diam dulu gitu kan. Kemarin bapak belum pernah keluar Bali. Sekarang tak kasih dah anaknya keluar Bali, biar tahu rasanya dia mandiri gimana caranya di luar. Walaupun tanpa orang tua, tanpa keluarga. Gitu. Apalagi di Kalimantan kan saya sendiri. Mereka kan berdua-berdua. Itulah yang ditakutin sama ibunya, berani nggak di bandara sendiri gitu. Terus sampai sekarang dikasih deh. Wih, luar biasa ya. Jadi 2 orang dengan orang tua yang mungkin berbeda pola pikirnya dan ternyata berubah pada saat minta izin ya. Jadi sudah bisa membuktikan juga bagaimana kemarin berada di luar rumah. Pertama kali di luar rumah semua? Iya Pak. Maksudnya di luar maksudnya? Saya kuliah keluar rumah Pak. Maksudnya di luar Bali berpisah jauh dengan orang tua. Pertama kali semuanya? Pertama kali. Pertama kali. Udah pertama kali banget. Udah pernah? Iya kan study tour. Study tour itu beda Pak. Study tour itu kan seminggu aja. Ya kan keluar Bali kan. Ya. Tapi dalam jangka waktu yang panjang pertama kali semua. Iya, pertama kali. Oke. Homesick nggak? Aduh, enggak. Malah happy ya? Happy. Kalau saya happy. Homesick banget itu. Homesick sama yang antar? Enggak Pak. Apa yang buat merindukan rumah? Karena kan gini Pak, saya kan itu kan baru pertama kali saya merantau ke tempat orang jauh gitu. Nah terus pas diantar tuh nggak diantar sama orang tua karena orang tua tuh takut bakalan kayak kangen. Lihat anaknya tuh jauh baru pertama kali tuh pasti bakal kangen kan. Dari pas di Sanur pas naik mobil itu pun kakak saya yang nganter, cuma naik mobil doang gitu. Pas nyampe di bandara nggak ada siapa, cuma ini aja yang nganter gitu. Nah pas ketemu teman kan yang dari Bali itu ada 4 orang. Nah kan kita kumpul di bandara. Nah pas di pesawat tuh ya biasa aja kayak nih seneng nih gini bikin story masih bla bla segala macam. Masih happy. Masih happy. Ya. Terus nyampe di Palembang di jam 7 tuh naik bus. Saya tuh sendiri sebelah sama anak Surabaya kalau nggak salah. Nah sambil nangis ngeliatin ngechat bapak waktu itu. Nangis gini. Terus tapi kayak karena biar nggak ditauin sama temennya sebelah tuh saya kayak pura-pura pilek Pak. Padahal cuaca panas ya. Sampai saya ngepop sama Bu Sherly ke grup waktu itu. Bu saya nangis saya pulang. Fotonya pas malam waktu itu. Kayak pengen ngilangin rasa kayak apa sih? Masih ada fotonya? Masih kalau nggak salah masih. Kita yang sini ya. Di bawah ini ya. Nah terus pas sudah ketemu teman tuh kayak digini sama teman. Mereka kan bahasa apa Jaksel di sana. Lu baru pertama merantau aja udah kayak gini. Gua udah sering gini merantau.
Lu nggak tahu rasanya gimana pertama merantau tuh, jauh dari orang tua belum segala macam tuh kayak gimana. Ya udah deh saya jalanin, ya udah biasa. Iya. Tapi dengan diiringi dengan nangis sih Pak. Yang lain nangis juga? Enggak. Dua orang ini nggak nangis. Dan bisa salaman gak sih? Saya juga enggak. Nggak nangis. Mana salaman kita. Berarti saya yang nangis. Padahal cowok. Jangan Nggak boleh gitu. kalau nggak boleh gitu. Iya. Bukan karena cowoknya sih ya, karena Perasaannya Pak. iya begitu Mudah perasa tersentuh. orangnya. Cepat tersentuh ya. Tersentuh banget. Oke, nyampenya di tempat masing-masing. Hal pertama yang dilakukan apa? Muntah. Itu lebih jelek ketimbang nangis Pak. Kalau saya lebih nangis ketimbang harus muntah, serius. Iya. Itu kenapa mabuk perjalanan? Iya, mabuk perjalanan di pesawat enggak, tapi di bis itu perjalanan dari bandara ke tempat tujuan itu bisnya weng. Oh, dari kan ini di bandaratnya di Kuala Namu, kan? Iya, Kuala Namu. Benar, Kuala Namu menuju ke asrama? Iya, asrama. Asramanya berapa jam perjalanan? 1 jam. atau 1 jam. berapa? Kurang nggak tahu. Yang jelas lama. Iya, mabuk soalnya mabuk. Ya. Oke, fix mabuk ya. Terus Saya duduk paling depan deket supir kan, Pak. Saya sendiri. Udah itu ada Stella juga. Jeruk. oh, Stella all in one. Lupa lah Stella apa Jeruk, Pak. Saya udah bukan. gak ingat. Karena muntah Pak. Dari itu jadinya jalannya juga kayak nggak bener gitu loh, bisnya dung Oke, gitu. bergelombang. Iya. Terus akhirnya Bener-bener terpocok-pocok badan tuh gitu ya. kayak Ada sound gininya ya. nyampe kayak gitu. Wih, baru nyampe langsung muntah-muntah di bisnya. Apa Enggak. setelah selesai Nyampe perjalanan? nya muntah gitu, kayak udah mual, udah gitu dikumpulin di aula, dapat makan. Itu pun makanannya enak, Pak, nasi kotak isi rendang, tapi saya nggak makan gara-gara mual. Dikira bawa ke asrama, udah diem. Itu bawa ke asrama, sampai asrama tuh semuanya pada beres-beres, Iya. tapi saya malah tiduran karena udah nggak kuat. Semua udah bersih, mandi, rapiin barang-barang, tapi saya belum. Dan akhirnya jam 12 tengah malam tuh saya chat Tania, kan beda kamar Pak ya. Oh, beda kamar sama Tania. Tapi berhadapan. Nah, di situ saya chat Tania, kamu belum tidur kan gitu? Anterin kamar mandi, aku mau mandi. Terus Tania ikut mandi juga? Dia nunggu depan pintu iya, kamar mandi nungguin juga ya. saya. Oh, di sana depan asrama ya? Iya. Oke. Dia emang temen yang baik Pak. Asik. Hashtag Terima kasih ya Tania. Tania. Oke, terus? Apa? Oh, saya punya cerita menarik sih, Pak. Oh, yes. Saya baru nyampe di Kalimantan itu sekitar jam 3 atau enggak 4 sore. Sekitar sorean. Dan parahnya di sana, bukan parah sih, mohon maaf sebelumnya. Itu bandaranya langsung tutup. Jam 5 sore itu langsung tutup karena belum ada penerbangan malam di sana. Oh, penerbangan di terakhir. Samarinda. Ya, jadinya oke. saya penerbangan terakhir gitu. Jadinya semua petugasnya cepet-cepet kan, Pak. Ada yang Iya, baru iya, gini. Nah, Udah mau tutup nih, iya cepet-cepet cepet-cepet gitu kan. Pesawat apa? Yang lain juga kayak gitu. Nah, parahnya koper saya yang teng-tengan. Iya. Nah, itu saya kan nitip ke teman waktu dari Jakarta ke Kalimantan. Saya nitip ke teman jadi satu gitu kan, biar biar gampang itu loh ngecek petugasnya. Oke. Pas saya turun dari pesawat di Kalimantan, mau udah keluar dari apa sih namanya tempat Apa? landingnya pesawat. Iya. Karena kan di sana nggak punya gate gitu kan. Maksudnya apa sih yang didorong-dorong gitu? Troli. Jembatannya itu loh, jembatan antara gate sama pesawat. Garbarata. Ya Garbarata. Saya turunnya di bawah. Di aspal yang bener-bener panas gitu. Wih, panas ya. Panas banget. Itu jam 4 udah panas. Masih panas. Masih, soalnya di sana kan garis khatulistiwanya di sana. Itu bermakna ya garis khatulistiwa. Bener panas banget jam 4. Saya udah mau keluar, dijemput sama PIC dari UMKT. Tas saya ketinggalan di itu tempat ngambil barangnya. Saya semuanya udah di depan, udah di dalam mobil. Saya baru ingat, tas saya hilang satu Pak, gitu kan. Saya langsung ke PIC, Pak, tas saya hilang satu Pak, gimana nih? Dengan menyek-menyeknya gitu kan. Coba lari sana lagi. Saya sama lagi 2 orang, bertiga jadinya langsung dalam. Kan ini pintu, ini saya, itu tas saya di sana gitu kan. Itu tinggal dibuka aja pintunya, sebenarnya tas saya bisa ambil, tapi udah ditutup. Maaf deh ya, bandaranya udah tutup, besok aja ambil gitu. Saya bilang, itu tas saya di sana loh Pak, yang biru itu di sana, tinggal buka pintu sebentar aja gitu kan. Gak bisa deh, udah sistem. Terus besok gimana saya ngambil gitu kan.
tadi adik naik pesawat apa gitu. Boleh nyebut merek ini? Boleh. Citilink Pak gitu Link, kan, Citilink gitu kan. Oh ya, konternya di sana. Kesanalah saya. Saya bilang, Pak, tas saya tinggalan. Itu di sana lo bener-bener Pak tinggal ambil. Ya deh, ini nomornya besok ambil. Oke Pak, saya balik ke PIC dengan wajah memelas, Pak maaf gitu kan. Ini dikasih nomor counter di sini buat ngambil tasnya besok gitu kan. Bapaknya udah mungkin panas ya kayak, ya naik aja kamu langsung ke atas. Dengan logat Kalimantannya kan, kamu inilah ya. Dia pakai akhiran agak tinggi sih, lebih tinggi daripada di Bali sih. Besok aja lah nanti saya nganterin kamu ini gitu kan. Oh ya Pak, maaf Pak. Ya naik. Ya itulah sih. Sampai sekarang diingat sama PIC-nya. Oh kamu ya yang tasnya ketinggalan. Tas ketinggalan ya. Pak Jubaidi, kalau lihat ini, halo. Dosen MN-nya? Enggak, PIC yang dari UMKT. LO? Enggak, beda lagi. Oh beda lagi. Kalau kita kan koordinator. Oh koordinatornya. Ya, kalau di sini kan Bu Sherly. Iya. Kalau saya di sana Pak Jubaidi. Oh oke. Jadi malu. Terus April? Kalau saya pas nyampe itu ini sih kan ada 3 kloter gitu kan, dijemputnya pagi, sore, malam. Kalau saya kan pas yang sore. Itu pun sebenarnya nggak cukup busnya. Nggak cukup kan busnya. Cuman saya tanya kan sama Pak supirnya, saya lupa lagi nama Pak supirnya. Iya. Nah itu kan saya udah masuk karena kita bestie banget. Asik. Saya lupa Mas. Terbukti kan? Tentu saya masih ingat, masih kontakkan. Pak Tato. Itu saya tanya kan, Pak kalau dari bandara ke tempat tinggalnya itu jauh nggak? Enggak, cuma sejam kan gitu. Berarti kalau bolak-balik 2 jam dong Pak, saya bilang kayak gitu. Iya, berarti saya masuk kloter malam dong gitu. Iya. Jadi gimana dong Pak kalau misalnya saya masuk masih bisa nggak? Bisa, gitu katanya. Bisa. Tapi mati. Bukan itu. Enggak. Lain. Bapak anak TikTok banget. Bisa tapi kopernya masukin di atas. Jadi di sela-sela di lorongnya itu ya. Jadi itu full banget Pak. Saya nggak bisa duduk. Berarti nggak duduk perjalanan sejam itu? Jadi kernet ya? Duduk sih, tapi duduk. Kita duduk tapi jadi banyak itu di lorongnya itu penuh sama koper. Terus pada semangat sih orang-orang itu, maksudnya pada nyanyi-nyanyi, pada berisik, kirain bakal senyap gitu kan. Jadi kayak udah nyanyi-nyanyi di belakang terus saya kayak yang, loh ini mereka udah janjian kesini semua ya. Cuma saya sama Desya aja yang kayak diam gitu. Masih kayak gitu-gitu. Mereka udah kayak kayak mereka udah kenal lama dan kalian baru datang di circle itu gitu ya. Circle. Tapi ketika mereka tahu kita orang Bali, Bali nih bos. Anak party berarti. Anak party anak klub. Enggak. Nah itu aja sih. Oke. Ada mutahnya nggak? Enggak. Enggak. Ini fun fact banget. Kalau misalnya naik kendaraan kayak transportasi misalnya itu tuh saya nggak mabuk kalau di Jakarta. Tapi kalau misalnya balik di sini tuh nggak tahu mabuk saya Pak. Oh malah di Balinya mabuk? Iya. Beda Kalau udara naik nggak tahu naik bus. Misalnya kalau naik kayak ojek online kayak gitu tuh kan biasanya nggak mabuk sama sekali. Padahal saya itu yang saya takutin, aduh nanti kemana-mana bakal mabuk, apalagi modul Nusantara mabuk. Tapi ternyata kan sama sekali enggak. Kalau di Bali malah saya waktu dijemput saya kayak diajak ngomong. Agak absurd sih ya. Malah di Bali yang mabuk gitu kan. Karena seneng nggak balik sampai di rumah aja ngobrol gitu. Nggak bisa. Oke, jadi kalau yang kemarin selama perjalanan kan secara garis besar mungkin ada yang menyenangkan, kemudian ada yang bagian proses dari perjalanannya. Tetapi kalau dilihat dari cara berceritanya kayaknya menyenangkan banget sih kayaknya di sana. Kayaknya kalau saya lihat dari ekspresi sepanjang bercerita ini. Ini bentar lagi mau muntah deh Pak. Soalnya dari kemarin monitoring sama Bu Sherly, evaluasi sama Bu Sherly, ada cerita yang sampai sakit tuh. Itu gimana tuh? Siapa yang sakit kemarin?
Kayaknya kalau nggak salah Desya. Oh, Desya. Desya aja kayaknya ada lebih dari satu kan. Oh, saya Oh ada. tadi kayaknya dia mention nggak sih? Siapa ya? Siapa ya? Itu Desya sakit apa kemarin deh? Awalnya sih panas, cuman tiba-tiba dia besoknya tuh kan modul Nusantara yang kita kayak senam gitu deh Pak. Jadi di situ dia langsung drop. Saya kan beda kelompok. Waktu itu dua kelompok minggu ini, minggu depannya 2 kelompok. Nah saya kan beda kelompok. Ya. Terus pas di hari itu tuh Desya langsung pingsan deh kayaknya. Langsung dibawa ke Capek. Iya, ngedrop lah gitu. Oh, ngedrop ya. Oke. Terus ini Jadi tuh Ini Pak, sakitnya yang nggak jelas Pak. Sebenarnya kemarin sempat diceritain juga sama ke Bu Mirah. Bu Mirah tuh kadang juga nggak ngerti sama sakitnya dia. kok nggak dia yang cerita? dia lebih tahu dari Idri. Gimana tuh? Itu tuh macem-macem sih penyakitnya saya alami. Udah. Tolong jangan ketawa, ini bagian dari Gitu. kesedihannya ini. Awalnya tuh ada sakit panas, demam, udah gitu ada sakit pilek juga. Pilek juga. Udah Cuaca gitu, atau iya. gimana? Mungkin menyesuaikan Oke, suasana sebelah, perbedaan. cuaca sana Pak ya. Iya, mungkin gitu ya. Terus? Udah gitu, mukanya bapaknya gitu. Terus gini, sempat ke klinik, udah gitu diagnosanya GERD. Asam lambung saya kambuh sana. Berarti memang punya riwayat di Iya. asam lambung. Emang Aslam. punya. Ya, Aslam. Nama baru. Terus masuk RS itu Oh, sampai MRS dirawat? enggak. Enggak. Yang di klinik itu akhirnya rawat jalan. pulang. Terus itu ada masuk RS selama 3 hari PUA. PUA. Apa itu? Pendarahan uterus abnormal. Oh, Ya semacam itulah. iya. Makan tapi kan. Makan dong, disediain lagi, enak. Itu yang paling inget ya. Emang banget dia di sana. Tapi nggak muntah kan? Enggak. Iya. Tanya berkelanjutan ya Pak. Ah, karena akan terus sampai akhir perjalanan. Ya, jadi karena kondisi sakit, apakah kemarin ada terganggu proses berjalannya MN modul sentaranya? Enggak, Dan semuanya bisa berjalan. diikuti akhirnya ya. Iya. Oke. Aman-aman. Nah, kalau di Stikes Bina Wasada kan PMM-nya hanya satu kelas nih, 50 orang. 51 nggak ya? 51. 51 orang. Terus kalau di tempat teman-teman semua, apakah lebih dari 50 orang pesertanya? Iya. Oh banyak Pak. Lebih. Sampai 100-an. 150? Satu kampus Pak. Iya, kampusnya. Iya. 150. Oh, 103. 103 Banyak berarti 2 ya. kelas. Kamu Dia? Aku 56. 56 56. kelas berarti. April 97. 97 Aku yang paling kelas kecil. berarti. Di Sriwijaya 3 Iya. kelas berarti ya? 150-an? Enggak, kalau di perawatan cuma saya aja sendiri. Tapi itu kan di apa? Kelompok maksudnya. Oh, Kelompok MN. MN ya. Kan satu belum angkatan salah. tuh kalau di Bina Wasada 51. Oh, Kalau di sana satu angkatannya di PMM 3-nya? Total ikut yang lolos ke Sriwijaya. oh ya. Berapa? Nah, itu berapa 150. kelompoknya? Berapa? 5 kelompok. Ah, gitu. 5 kelompok. Iya 5 kelompok. 5 kelompok. Oh, kalau 4. 5 kelompok. Berarti jumlahnya berapa? Satu kelompok tuh 25. Oh, 25 berarti 25, isinya 25, ya itu. 175. 25 24-an. Ada yang 25, ada yang 24 ada. 125. 125. Iya. Oh. Iya. 4 100. kelompok 100. Ya, oke. Dengan jumlah sebanyak itu kan ada yang banyak ada yang lebih dari 50 nih ya. Apakah semua sudah dikenal tuh teman-teman? Oh, sudah. Udah dong. Sudah kenal semua. saya 3 orang kalau nggak salah nggak kenal Pak. Kayak mereka tuh diem kan setiap modul Nusantara tuh kumpul kan naik bus kaleng namanya. Di sana tuh sebelum difasilitasin tuh kita tuh sewa bus dulu Pak. Oh. Kenapa uang Sewa dari bus sendiri. Iya karena uang dari gini tuh belum turun kan waktu itu. Terus apa pakai sewa? Uang pribadi. Uang Gimana sih pribadi, maksudnya Pak. kok saya ngerti? Uang MN itu belum cair. Uang modul Nusantara tuh belum cair cair waktu itu. Oke. Nah, terus jadi kita nalangin dulu nanti itu dikembaliin. Kita tuh sama siapa? Mahasiswa. mahasiswa. Oke. Gitu. Nah terus habis itu kita naik bus kalian yang bertiga ini tuh sampai sekarang saya kayak ini orang yang mana gitu. Oh.
mereka tuh naik bos ya udah duduk. Kita tuh yang lain kadang kayak nyanyi ada ngapa-ngapain. Dia tuh mereka duduk main HP. Kadang ada yang tidur gini. Kadang ya udah kayak bodo amat gitu. Cuma yang lain tuh pada kenal, cuma saya aja sih yang nggak kenal, nggak tahu namanya gitu. Oh gitu. Nggak tahu namanya. Parah sih Pan. Khusus 3 orang itu aja. Lupa sih. Karena tiap ketemu tuh mereka tuh kayak mencar terus pas kumpul lagi, ini siapa ya gitu. Ini siapa? Ini teman kita ya. Orang selundupan gitu. Kalau di tempat yang lain gimana? Ada tipe-tipe orang kayak gitu? Ada pasti. Nggak ada? Kalau di saya ada. Ada? Nggak, maksudnya kenal tapi nggak begitu banyak. Iya, nggak terlalu aktif ya gitu ya. Ada aja ya biasanya di lingkungannya. Oh, di dia nggak ada? Semuanya heboh? Heboh semua sih Pak. Di bus misalnya kalau kemarin MN-nya yang jadi satu, kan saya cuma ada 2 kelompok ya Pak. Jadi satu bus yang besar, yang panjang disewa. Itu ribet semua. Nyanyi semua. Tapi nanti muntah. Ada lagi muntahnya. Emang biar kalau perjalanan panjang itu biasanya susah untuk kendalikan dia. Di Kalimantan itu jalannya belum semua. Oh iya. Masih benar. Hot mic nggak sih? Hot mic. Apa itu hot mic? Hot berarti panas, mic berarti bercampur. Aspalnya hot mic. Aspalnya halus nggak gitu? Oh tidak. Maksud saya yang nggak bisa bahasa Inggris. Oh tidak, itu masih tanah. Oh tanah. Masih sebagian. Oh iya. Sebagian pas kemarin saya ada MN ke Pulau Beras Basah. Itu kan beda ya pulau. Maksudnya dari Kalimantan Timur nyari pulau itu bisa menginap dulu gitu kan. Nah itu pas nyari ke tolnya kan ya mulus tolnya. Ya mau ke Pulau Beras Basahnya itu benar-benar lebih desa daripada yang di Bali gitu loh. Kadang lampu nggak ada gitu, di tiang listrik juga nggak masuk ke desa itu. Jadi jalannya juga terak semua. Jadi apalagi busnya ngejar waktu kan, pas mau pulang ngejar waktu nih, biar gimana jam 7 malam nih udah selesai gitu kan. Ya. Kita musiknya lagi kita tegang semua gini Pak. Gak ada yang nggak sama sekali. Nggak nyanyi? Nggak nyanyi. Musiknya enak, lagu goyang dumang, orang kita kayak gini. Kalau Indri udah muntah ya. Hamba sih ngenain pernah. Terus kalau penerbangan kemarin kan yang lain ini transit di Jakarta semua ya. Terus yang satu-satunya paling lancar kan hanya di Jakarta nih ya, satu kali penerbangan aja. Oh, waktu saya ke sana nggak isi transit Pak. Oh nggak ada transit? Ke Medan nggak ada? Ke Medan nggak ada. Oh direct langsung. Langsung dari bawah. Oh iya. Bahasa Inggris kan? Iya. Kalau balik dari Kuala Namu ke apa ya? Ke Denpasar? Ya, Ngurah Rai baru ada transit. Oh, kemarin direct ya. Soalnya teman-teman dari Medan yang kemarin mereka harus ke Jakarta dulu baru ke Denpasar. Oh, nah berkenaan dengan itu kan berarti ada perbedaan waktu yang di masing-masing perjalanannya nih. Sempat merasa jet lag kah atau karena perbedaan waktu di Wita dan WIP dan juga durasi perjalanan dari Dea dari Bali ke Kalimantan-nya berapa lama kan berbeda juga dengan Pande. Itu gimana kemarin ngatur kondisinya? Siapa dulu nih? Siapa aja boleh. Ya aku dulu ya. Jadi kan saya transit ya Pak ke Jakarta. Itu saya dapat dari Balinya tuh jam take off-nya jam berapa ya? Jam 7.30. Jam 7-an itu. Masih pagi. Terus karena itu pertama kali naik pesawat saya tegang Pak. Tegang di dalam pesawat kayak gini duduknya. Duduk terus gini. Kayak gini duduknya. Terus saya dapetnya di tengah-tengah lagi kan. Terus dua-dua orang nih kayak santai gitu kan. Terus kayak tegang gini. Gak ada yang ngajak ngobrol gitu kan. Saya kan tipe orang yang ya kalau ada yang ngajak ngobrol pasti saya ngajak ngobrol. Gitu. Saya tegang gitu kan. Terus udah mau disuruh pramugarinya silakan pakai sabuk pengaman. Saya nggak ngerti Pak makainya. Jujur saya nggak ngerti. Saya coba-coba aja gitu kan. Terus yang di sebelahnya gini deh caranya. Asik. Itu cowok? Cewek. Oh, cewek. Tidak ada love light. Nggak ada nih belum. Okay, terus dibantu terus ngobrol kan katanya dia udah biasa naik pesawat cuman ini pertama kalinya dia lagi naik pesawat gitu. Gimana ya sistemnya? Lagi naik pesawat setelah sekian lama nggak naik pesawat gitu. Terus saya dikasih permen asem. Pertama kali itu beneran permen? Bener permen tamarin tuh loh.
Jangan-jangan isi Aduh gimana ya. Tapi Asungkara sekarang masih ya sih sekarang ya. dikasih permen tamarin makan ini aja biar nggak apa namanya telinganya biar nggak berdengung gitu katakan biar nggak asam lambungnya naik gitu kan. Saya makan langsung sih. Saya turut sih. Nggak ngerti saya masan aja sih ketika pelajaran keperawatan tuh hilang gitu loh karena saking tegangnya gitu loh. Udah nggak mikir itu asam. Bagaimana mekanisme gitu kan. Tamarin candy untuk menurunkan asam lambung? Nanti boleh di searching ya buatkan pathway-nya ya. Karena tegang Pak, jujur saya tegang pertama kali. Terus karena dikatanya udah mau terbang kan, disuruh tenang gitu kan sama pramugari. Saya tenang, bener nggak bisa tenang Pak, tegang kayak gini. Terus pegangan di sini dipegang sama dua-duanya. Yaudah saya kayak gini aja, aduh gimana nih, selamat nggak ya? Pas mau kon ngebut ya kan Pak ya, gitu langsung seketika berdoa saya Pak. Berdoa kayak selamat nggak ya, duh nggak apa-apa dah, apa namanya? Udah mikirin mau pakai pelampung ini. Bener, waktu itu pramugarinya bilang jadi nanti ada pelampung di bawah gitu kan. Kaki saya udah kayak gini Pak, udah di mana ya pelampungnya? Terus nanti kalau ada kenapa-napa di atas udah turun oksigen, saya udah kayak aduh mana ya oksigennya? Udah tegang Pak, jujur asli tegang. Terus pas udah dibilang sama pilotnya katanya udah tenang, udah bisa buka sabuk pengaman kalau emang mau buka sabuk pengaman. Saya nggak bisa tenang sampai nggak bisa buka sabuk. Bisa kalau buka bisa. Maunya sih sama pramugaranya ya. Ada pramugara. Ada ganteng lagi. Sampai nyampe di Jakarta saya turun paling terakhir sih. Iya. Bukan karena ramenya. Kaki saya lemes. Gemeteran. Itu penyebab tasmu ketinggalannya nggak sih? Enggak, ini baru dari balik ke Jakarta. Dari balik ke Jakarta belum ada tuh tragedi tas kayak ketinggalan. Bener-bener shock juga sih, satu shock. Terus sampai di bandara di Soekarno Hatta ya di Jakarta ya. Sebelah sana turun dari sana kayak Asungkara selamat. One more. Lagi sekali di Jakarta. Lagi kayak pertama naik pesawat tuh, ini kan benar-benar pertama kan kemarin itu. Nah pas saya ingat tuh ada yang ngasih tahu saya di rumah di Nusa tuh. Nanti kalau naik pesawat pegang di sebelahnya itu kan. Buat biar kalau naik itu kan otomatis kan apa sih namanya Pak? Pantat kita tuh kan naik kan juga ikut, kalau misalnya nggak ikut kan kalau dia sabuk pantatnya naik. Pas gini nggak jadi gitu loh Pak. Kalau dia take off pantatnya tambah turun nggak sih? Nggak tahu. Terus disuruh pakai sabuk pengaman, kayak kan sekretin gitu. Terus saya pegang ini, saya lihat lah di bawah tuh kan saya deket jendela tuh. Wah ini dah sekarang. Saya juga kayak gitu. Ini udah ngebol saya megang, kan isi dokumentasi biasa kan. Megang HP. Saya juga gitu Bapak, selama dari Bali ke Jakarta emang nggak bisa tenang. Nyampe di Jakarta lega gitu kan. Karena kan sendiri kan, saya sendiri. Kalau pandai kan ada temennya walaupun beda kampus. Saya sendiri pertama kali. Benar-benar alone flight alone. Nah itulah pokoknya. Benar-benar sendiri. Bisa turun di Jakarta. Ya nyampe di Jakarta, itu langsung chat temen tuh, kalian di mana nih? Gitu kan ada grupnya, kalian di mana? Di sana lah Pak cerita serunya. Saya kesesat di Bandara Soekarno Hatta. Oh iya sih, karena terminalnya kan jauh-jauh tuh. Jauh, terus dari papan namanya singkat banget, jadi lewat sini nyampe sini gitu. Saya ikutin itu dengan PD-nya. Ya udah sambil teleponan, di mana nih gitu. Di Solaria gitu kan. Solaria yang mana? Gate mana? Terus sempat-sempatnya saya Sherlock Pak. Saya di sini loh, aku di sini gitu kan. Nggak nemu. Sherlock. Live terkini, posisi terkini ya. Ya posisi terkini. Terus saya saya dimarahin kan. Udah kamu diem aja di sana. Dicari. Aku sama yang lain jemput gitu kan. Dijemput udah benar-benar. Ini loh kita di sana. Di sananya itu Pak, ini saya di sini. Di ujung banget dia di sana dijemput. Astaga. Itu posisinya kan saya belum makan ya, gobloknya tuh saya belum makan. Bodohnya saya belum makan. Di sana udah puyeng, nyampe di bandara tepar kayak gini, mau nyari ke Kalimantannya itu sekitar jam 2 siang. Saya nyampe di Jakarta sekitar jam berapa ya? 9. Di pesawat kan dapat makan.
Mana Paten? Nggak dapet. Citylink nggak dapet. Dapet. Garuda. Saya Garuda baliknya Garuda baru. Udah balik Saya dapet. Citylink nggak dapet. Citylink nggak dapet. Bayar. Nggak dapet. Iya. Terus sampai di Jakarta langsung beli makanan di sana gitu kan, dan harganya bikin saya shock sih. Ya memang di bandara Kapok sih saya belanja di bandara. Tapi nggak apa-apa ya, Pastilah, pertama gitu. kali. Nah dari Jakarta lanjut ke Kalimantan. Ya. Itu baru benar-benar capek sih Pak. Soalnya 2 jam dari Jakarta ke Kalimantan. Jauh banget di atas pesawat tuh udah tepar kayak udah bodoh lah ini mau selamat apa enggak gitu. Masalahnya Pak ya, pilotnya tuh dia mungkin mantan racing kali Pak ya. Dia muter kayak gini Pak di atas, pas kita udah di atas Pulau Kalimantan. Soalnya kan mau nyari tempat landingnya. Itu kita udah karena teman saya di sebelah, saya intip lah di sebelah tuh kan jendela. Hutan aja banyak Pak. Terus sungai gininya tuh panjang. Nah, aku udah mikir, kelihatan. ini kalau jatuh ya nggak apa-apa sih kayaknya nih di hutan gitu kan, masih bisa selamat gitu loh. Pikiran. Iya, ujung-ujung ketemu orang hutan aja kan nggak dimakan juga. Setidaknya kalau nungsep itu di hutan gitu loh, nggak di laut gitu kan, di hutan. Karena nggak bisa berenang. Enggak. Ya, dan dia teman-teman saya kira saya doang yang pengen muntah Pak. Itu tertumben saya naik, maksudnya padahal dari Bali ke Jakarta tuh nggak muntah, maksudnya nggak mual. Nah pas dari Jakarta ke Kalimantan tuh benar-benar mual karena pesawatnya diuyang gitu, diputer-puter sama pilotnya. Iya, turbulensinya banyak mungkin ya. Nggak tahu sih saya Pak. Udah ada mikiran aneh sih saya, sama geruduk gitu kan. Nah pas landing pun nggak slow, nggak smooth dia Pak. Oke. Karena beda kualitas aspalnya mungkin ya. Bisa jadi sih Atau Pak. bannya kurang angin mungkin. Jadi ya. Kurang Dengan ditambal. sekali lagi saya bersyukur telah selamat di Kalimantan. Oke. Terus kalau April sama Indri pengalaman pertama juga waktu penerbangan? Iya. Iya, semuanya berarti pengalaman pertama. Desya, Tania juga. Wow. Pertama kali. Berkat PMM3 jadi kalian bisa Keluar. naik pesawat ya, Naik naik pesawat terus dapat pengalaman juga. Ya, jalan-jalan gratis. Jalan-jalan, dapat bekal juga. Kenal sama orang baru. Ya kan, kenalan orang baru, relasi itu yang mungkin yang Relasi ya. nanti pasti akan berdampak buat teman-teman semua di sana. Bener. Terus kalau terkait MN kan pasti ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan ya. Yang paling berkesan ya? Aduh. Banyak. Ya silakan. Paling berkesan. Paling berkesan. Kalau ada 3 yang paling berkesan. Tapi secara singkat. Asik, Oke. ya. Asik. Kalau yang pertama asik. Pak Jang itu Pak lupa kan? Kalau yang pertama itu waktu ke Baduy sih. Baduy, oh mampir ke Baduy. Iya kita ke Baduy. Itu kan di Bandung. Banten Pak. Iya, kan bukan di Jakarta. Iya tapi kalau di saya kan Esa Unggul tuh kan ada 3 gedungnya tuh Pak. Nah, saya di daerah Tangerang, masih dekat sama Banten. Oke. Jadi modulnya tuh antara Jakarta, Banten. Oh, di wilayah itu. Oke, Habis terus. itu pertama yang Baduy. Itu seru banget soalnya kemarin sama teman-teman dapat diskusi kayak mendaki yuk gitu. Oh ternyata dapat ke Baduy, jadi kayak udah terrealisasikan alam lah. banget nih. Alam banget cuy. Sekalian ya MN. Oke. Nah, habis itu yang kedua Pulau Seribu. Pulau Seribu. Iya, kita Nyebrang di Pulau dong. Seribu. Iya nyebrang. Karena itu enak Pak, banget tuh. itu kan Mabuk. mabuk 4 jam cuy. 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan laut kan. Oh laut. Gila. Kan 4 laut. jam. Iya 4 jam itu waktu 3 yang ke jam ketiga itu udah kayak 3 jam kayak yang Bunda ini udah sampai belum Bunda gitu kan. Soalnya kan ada jemput MN-nya teman. Bunda. Jemput ke kayak Pulau Pari terus kita ke Pulau Pramuka kan kita itu maunya ini sih Pak yang apa sih kontribusi Sosial. Nah, Oh, kita, di sana Pulau Seribu. Dosennya maunya ke Pulau Seribu kan. Terus jemput teman itu soalnya ada teman yang ikut mata kuliah tuh yang dosennya juga penelitiannya tuh ke sana juga. Serunya kayak gitu sih mereka Pak. Penelitiannya tuh kayak buat jurnal tapi ke tempat-tempat gitu kan. Awalnya saya mau ikut, maksudnya ikut ke pulaunya aja tapi kan nggak ikut mata kuliahnya gitu kan dikasih. Ternyata dosen modulnya tuh ke sana. Pas jemput kirain di tempat itu. Ternyata belum, masih sejam lagi. Saya udah bentar lagi mau koat. Bentar lagi. Koat. Kayak udah Mau tepar ya. Nggak bisa soalnya berangkatnya tuh jam 7 nyampe jam 12. Wow. Jadi kayak nggak bisa gitu. Tapi untungnya pas sampai sana makanya
terbayarkan lah ya. Terbayarkan. Iya. Kita berenang. Oh berenang juga. Iya dong. Kok sama sih kontribusi sosial gitu? Nyebrang. Ada renangnya. Gitu. Abis itu yang ketiga parade budaya sih. Asik. Parade budaya. Di akhir. Oh di parade akhir. budayanya. Wih. Itu paling keren ya. Kemarin nari ya. Tumben saya lihat dia nari, Pak. Itu Bina Usada nggak pernah nari. nah itu Pak makanya langka itu, Pak. Sama gini juga. Diajarin coach Desya. Asik. Oh iya, Desya kan penari Iya, ya. penari dia. Terus saya cuman kayak bagian Boleh diperagakan? Nanti lihat cuplikan ibu ini. nonton di YouTube-nya Songgol aja. Oh, ada di sana ya. Ada di bawah. Kita sih itu aja deh saya. Oke, itu yang apa namanya Kepulauan Seribunya itu pakai boat atau ferry? Oh, pakai kapal. Kapal Apa ferry. yang namanya ya? Apa? Tapi kapal yang nggak kapal gede gitu. Jangolan. Bahasa apa itu, Pak? Apa yang Jangan dua? Atau untuk penumpang itu kan? Yang dua Iya, tuh. yang kayak mau ke Toba itu kan? Kakak pernah ke Toba? Ya enggak lah. Yang coba kan Anda. Ini di Jakarta. Kapal lagi nih kayak Mirip itu mungkin ya. Ada. Kapal-kapal yang mau nangkap-nangkap ikan tapi agak lebih gede Oh, dikit jukung. biar bisa nampung orang. Agak speedboat, agak Speedboat kayak kapal di speedboat. Enggak, tapi dia yang kayak gede ya, Pak. lebih gede ya. Lebih gede. Oh, iya, Jadi iya. bisa Ikannya nampung. sama. Kapasitas 100 orang mungkin lebih. Lebih kan kita bersembilan. Enggak ding. Enggak, boatnya maksudnya. Kalau speedboat. Iya, 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 100 lebih. Ada 2 tingkat gitu. Dua tingkat. Di atas sama di bawah. Berarti kapal sejenis Sama speedboat berarti. ya, Pak? Ya, speedboat yang lebih besar. Iya, Ya. lebih besar. Sama. Oke. Terus yang kemarin ada 3 yang berkesan. Wih, luar biasa. Saking berkesannya sampai 3 ya. Terus yang lain? Kalau aku ya Pak ya, kalau saya ya, ke IKN. Wih. IKN itu Aduh, ya. IKN. Apa kabar IKN-nya waktu itu? Sebenarnya IKN tuh kemarin dia tuh cuma sampai depannya aja dikasih. Dalamnya itu yang sebenarnya pusat dari IKN itu udah setengah jadi kata petugas di sana. Oke, tapi udah nggak boleh mulai masuk. nggak boleh. Surat izin untuk berkunjungnya emang sampai di tulisan IKN sama potongan emas dari emas di seluruh Indonesia. Itu ditempatin di seluruh emas dari seluruh Indonesia tuh masing-masing gubernur tuh bawa ke sana. Bawa ke sana. Iya, dibuatin lah di sana. Nanti Bentuknya dibuatin tuh bulat biasa gitu kayak gong apa sih? Oh, gong. Yang kecil, versi kecilnya. Tapi nanti di pusatnya di dalam bakal ada yang versi besarnya Versi gitu besarnya. nanti. Di sana sih bener-bener pengen nangis sih waktu itu pakai dumur. Wih, Aduh, oh my god. Nanti di-cut aja ya. Ada sensor. Ada tit gitu. Benar-benar baru nginjain kaki kata modul LO dosennya. Inilah IKN yang bakal jadi ibu kota baru nanti. Tapi ini masih di depannya aja dari taman pembukanya aja. Kita nggak dikasih sampai dalam karena emang dari pemerintah emang sampai sana aja boleh. Oke, kunjungannya bakal ke sana. Sampai tulisan IKN. Teman-teman semua langsung kayak udah matanya udah berkaca-kaca sih Pak. Kayak umur 20 tahun, 19 tahun udah bisa nginjak sini. Itu pun gara-gara PMM gitu. Saya nggak nangis sih, cuman kayak panasnya bener-bener Terik banget ya. belum lagi ya terik banget Pak. Saya belang loh sampai di sini Pak. Perjalanannya juga panjang banget Pak dari saya di Samarinda. Itu dapat asrama? Enggak, ya. itu sedihnya di sana. Saya lihat sih. Iya. Terus, Pasti dari Bu Shirley kan. terus Seri dong, gratis. Naik bus itu sama 4 jam. 4 jam. Ke nyari IKN-nya aja 4 jam. Habis waktu dong. Iya, itu kita berangkat dari jam 6:30. Setengah 7, oke. Berarti sama setengah 12 sampai. Kalau April jam 5 berangkat. Jam 5 berangkat kan mau ke tempat. Dia benar-benar. Terus? 4 jam lewatin tol masih aman Pak, masih ada Indomaret gitu kan, masih ada. Oh, ada ya Indomaret. Ya saya juga kaget sih di Kalimantan tuh ada Indomaret ternyata. Lah emang Emang nggak ada? Emang ada. Teman-temanku semua yang PMM ke Kalimantan pada nggak tahu kalau Kalimantan tuh ada Indomaret. Dikiranya masih hutan semua. Bahkan ibu keluarga saya juga nanti kalau sampai di sana foto Indomaret ya gitu kan. Dikiranya nggak ada toko kelontong itu loh, saya nggak ada toko Indomaret, mall-mall besar tuh dikira nggak ada di sana. Oke. Coba tanya orang-orang sini yang belum pernah ke Kalimantan pasti mikirnya apa kamu cari di sana, pasti hutan gitu kan, pasti sungai yang kayak gitu. Iya, Awas nanti kamu DB kena nyamuk gini. Padahal sih enggak, itu besar lumayan sama di Samarinda itu kan pusat kotanya ya, apalagi di Kalimantan Timur tuh bakal jadi IKN-nya juga kan, IKN masuk di Kota. Kalimantan Timur juga, itu udah bener-bener
satu panas, dua harganya juga mahal-mahal di sana. Lebih mahal daripada sini. Nasi kuning pun di sini kan 5.000 dapat ya. Di sana 15.000. Oh my god. Dengan Dua porsi kali yang lebih. sama. Lebih dikit aja naik. Sisanya sama Si gitu. telur. Isi lah kayak nasi kuning biasanya sih. Sambal ayam gitu. Cuman harganya aja yang lebih 2 kali lipat. Oh, Pertama kali di sana mahal yang ya? mahal gas aja 40 loh, Pak. Oh, Serius, gas. 2 kali Gas yang lipat dong. hijau. Yang hijau, melon. Hah? Yang hijau melon 40.000. Wow. Parahnya di sana nggak mahal tapi harga es tehnya 3.000. Yang segini 3.000. Jadi tuh sampai mau Pakai air apa dia? iya kayak Maksudnya Anda apa itu? Anda direkam ini loh. Enggak, saya pernah nanya ke tokonya kan. Iya. Di sini pakai air apa kan nggak ada mata air di Kalimantan. pertanyaannya? Kalimantan nggak ada mata air dari gunung kan? Karena di sana Iya, nggak ada iya. gunung, bukit pun nggak ada. Oh ini dari Sungai Mahakam gitu kan? Hah? Yang Milo tuh gitu yang logat Bali saya keluar langsung kan. Yang Milo tuh Pak, saya lupa itu di Kalimantan kan. Apa maksudnya deh gitu. Itu yang Sungai Mahakam yang itu Pak gitu. Iya, yang itu Sungai Mahakam. Kita kan nggak ada laut, kita nggak ada Difilter berarti kan ya? Iya, difilterisasi. Keren udah itu. Iya di Bali kan juga. So, Masa? iya, sungai apa sih itu? Ya tapi kan lebih ke mata air sih Pak kan. Penet, apa? Bendungan Penet tuh. Tapi sana benar-benar Sungai Mahakam aja Pak, itu kan luas ya Sungai iya, Mahakamnya. Tapi itu kalau di sini kan sungai masih ada yang bersih ya. Di sana benar-benar abu semua gitu kan. Melo, Milo gitu kan. Saya kaget beli es teh harga 3.000 gitu kan. Tapi saya beli terus sih. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Karena di sana murah gitu kan untuk sekedar es teh dan gorengan di sana murah. 5.000 dapat sekresek besar. Cuma nasinya aja sih yang mahal di sana makannya. Tapi saya sering nyari makan nasi gratis sih. Iya ada. Setiap hari Jumat. Enggak setiap hari kecuali hari Rabu sama Kamis itu tutup. Kok bisa? Gak tahu, mungkin rezeki anak rantau. Itu lauknya banyak loh Pak. Apa ya? Itu siapa ngasih? Gak tahu, mungkin orang sukses di sana. Oh, oke. Ada mungkin yang bagi-bagi gitu. Kebanyakan punya tambang kan di sana. Iya dong. Perlu tapi perlu perjuangan sih karena kan saya nggak punya motor di sana. Jadi jalan kaki. Oh iya. Ada usaha lah, harus dong ada usahanya. Dan ke sana lapar, pulang lapar lagi. Nah, Habis. serunya itu pas pulang itu kan perumahan Pak ya. Iya. Itu ada tanah-tanah juga kan. Nah, itu berjejer pohon rambutan semua. Yang kita ambil. Terus petik. Oh, enggak kena sempengon? Enggak. Itu di Bali ya, Pak. Kalau di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu kalau kamu ada istilah kalau kamu mau sesuatu, maupun itu punya orang sekalipun, ambil gitu loh. Misalnya minta izin buat ambil harus terpenuhi gitu. Kalau misalnya kamu nggak terpenuhi keinginanmu, bakal ada bahaya gitu lah istilahnya ya. Gitu. Kan di Kalimantan juga gitu ya. ada yang katanya yang viral harus gini. Pengen mobil. Apa namanya? Mau istri orang. Kalau kamu dikasih makanan, apa sih? Kalau nggak mau Enggak. Tapi di suku Dayak masih kayak gitu. Kalau kamu pengen istri, saya perempuan itu pengen harus mau siapapun laki-laki itu harus ini berebutan gitu. Berjuang gitu ya. Ya, tapi kalau salah mohon maaf ya. Itu sekedar informasi yang dapat. Di Kalimantan tuh ada istilah juga kayak kalau kamu apa sih bahasa Indonesia ditanjenin? Ditawari makanan, kamu harus terima. Kalau enggak kamu bakal kecelakaan di jalan gitu. Dan saya pernah Pak pertama kali. Pernah nolak? Iya pernah nolak. Nggak tahu soalnya kan. Silakan. Enggak sih, gue sih Pak. Gue sih. Membuktikan ya. Salah ya berarti. Kepercayaan di sana. Tapi kan kayak tolak dengan kayak ya Pak makasih, terima kasih kayak gitu kan. Jadi bapaknya mungkin paham ya sama si anak rantau, masa anak baru gitu kan, nggak apa-apa. Nah, saya ceritalah ke dosen MN-nya, nggak boleh deh harus diambil nanti gini. Saya kalau kamu mau nolak, misalnya ini ditawarin nih, kamu kayak gini aja terus di sini. Oh dicolek. Dicolek aja kayak gini. Ya, harus kelingking. Iya. Bebas sih, tapi saya mainnya kelingking aja gitu, kayak keren aja gitu kelingking. Apa sih? Jadi harus dicolek. Misalnya ini ada pisang goreng gitu kan, dicolek ujungnya, taruhin sini. Gitu. Pisang gorengnya dicolek. Iya, pisang gorengnya bukan piringnya. Pisang gorengnya. Gitu. Ini kan box nih, boxnya dicolek. Aduh, saya buka nih, udah buka ya. Nih gitu kan. Seret dicolek.
aja. Kalau kita nolak pun itu nanti kecelakaan gitu ya, iya. Ya sampai sekarang Tradisi di sana gitu. kalau ada pohon buah kita ambil. Itu dalam bentuk makanan atau kok misalnya ditanjenin kau mau rumah nggak? Tapi dengan Siapa yang senang nggak hati mau sih. ya? Tapi Kayaknya nggak mungkin gini deh. Pasti diterima deh kayaknya. tapi enggak, belum ada sih yang nawarin ya. Sampai saat ini belum ada sih. Pengennya sih ditawarin gitu. Oke, terus ya masih yang ini nih, masih yang paling berkesan nih. Yang mana? Apanya? Ini kan baru April sama Dea. Kalau saya banyak sih Pak berkesan sana. 2. Apa? Apa ya? Kehidupan di sana. Oh, kenapa? Terus modul Nusantara, perkuliahan di sana. Apa kehidupan di sana? modul MN Nusantara. ditanya. Kalau modul Lupa ya Pak, maaf ya Pak ya. Kamu gara-gara ini tadi minta rumah. Kalau modul Nusantara tuh kontribusi sosial juga bagus. Terus sama ke Pulau Kemarau. Pulau Kemarau namanya. Kemarau. Ya. Apa itu? Apa itu? Pulau Kemarau tuh adalah cerita legenda. Cerita legenda orang sana, orang Palembang. Terus sama kayak Pulau Kemarau tuh antara kayak di Bali, di Denpasar sama Nusa Penida. Nusa Penida itu sebagai Pulau Kemarau-nya gitu. Oh gitu, mirip itu. Mirip kayak gitu. Terus? Kisahnya itu nggak mungkin lah saya ceritain. Berapa jam? Kalau kesana tuh nggak sampai jam. Ceritain lah. Ya, Ceritain singkat ya, saya singkat. ceritain singkat aja deh. Ceritanya tuh kayak ada cowok dari Tiongkok. Nah dia tuh suka sama putri Palembang namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah di Kerajaan Sriwijaya. Iya di Oke, terus? Nah dia tuh dari Tiongkok ke sana bawa uang. Uang tuh apa sih namanya? Yang kalau Mas. bukan Pak, yang tempat wadah. Peti. Apa? Apa aja namanya? Wadah. Ya nggak wadah peti dah. Saya lupa namanya itu apa. Iya. Nah peti itu ada sekitar 5 peti. Nah di sana tuh ada kepingan emas. Nah waktu dia dari Tiongkok dia menuju ke Palembangnya itu, dia tuh kayak emosi gitu Pak. Karena kan petinya itu ditutupin sama daun-daunan sayuran busuk gitu. Takutnya nanti kalau ketika di perjalanan itu ada perampokan gitu. Nah akhirnya pas dibuka, pas sudah nyampe sana tuh petinya itu ternyata isi apa sih namanya, sayur-sayuran busuk. Nah habis itu karena ada sisa, akhirnya semua dibuang kan, dia nggak tahu tuh ada isi emas tuh. Nah akhirnya pas satu peti itu ditendang, nggak sengaja ditendang, akhirnya keluar emas di bawahnya itu. Nah akhirnya itu udah dia karena kekesalan dia sama gini tuh, dia kan mau ngelamar tuh, ngomong sama Siti Fatimahnya itu karena petinya itu kok isinya sayur yang udah busuk gitu. Jadi kan dia marah tuh, akhirnya dibuang semua. Nah tuh ada satu peti itu yang nggak kebuang, malah ditendang gitu, nggak sengaja ketendang Pak. Nah keluar dah emasnya itu, akhirnya dia nyemplung buat ngambilin semua emasnya itu gitu. Jadi ceritanya itu dipetik jangan terlalu cepat mengambil keputusan gitu. Hikmahnya itu ya. Hikmahnya gitu. Iya, yang nendang nih siapa? Yang siapa sih nama Rajanya. Raja. Oh ya, rajanya kesel karena dilihatnya sayur-sayuran busuk. Oke, itu sih di sana yang berkesan sih menurut saya. Karena kan awalnya itu kita tuh nggak jadi mau ke sana Pak. Nggak jadi. Nah tapi karena kayak teman-teman tuh pada ngebet ke sana. Akhirnya ya udah deh diusulin buat jadi dah ke sana gitu. Oke, daerah pariwisata juga? Iya deh, pariwisata. Sana Dari tuh juga tempat kayak tempat ibadahnya orang Cina. Oke. Ada apa? Konco? Kan? Apa? Wihara. Kunci itu apa? Kelenteng. Kunjung tuh pacar, temen nggak sih? Iya, aku Bojo itu nggak sih? Oh, Konco. Ya itulah. Itu teman bahasa Jawa. Konco, Kunci itu kanca. teman. Apa ya tulisannya Tahu sih. kanca tapi bacanya konco. KONCO. Ke Jawa dong. Iya. Awas ya. PMM untuk selanjutnya nanti ke Jawa ya gitu. Terus selain Pulau Kemarau tuh ada kontribusi sosial. Nah itu Apa? kenapa berkesan, karena itu kan udah di akhir Pak, di akhir modul Nusantara. Jadi kayak kita tuh selama keluh kesahnya itu kayak sedih seneng sama-sama teman. Terus udah ini tuh udah mau akhir, jadi kan kita kayak Bener-bener nangis di sana. nangis ya. Kita pelukan sana nangis. Bener-bener. Bener Jadi sedih sih. deh. Apa yang dilakukan waktu kontribusi sosialnya? Apa ya?
Katanya berkesan. Katanya berkesan ya. agak bertolak belakang ya. Tidak bisa dipercayakan aja. Pembagian sembako sama apa aja namanya, kayak sejenis webinar gitu. Oke, ada Materi penyuluhan. stunting gitu. Oh, Penyuluhan Pak, penyuluhan. iya. Sama pembagian sembako. Bagian sembako. Nah, itu sih yang berkesan. Sama-sama. Oke, terus Indri? Ada banyak sebenarnya Pak, tapi saya lupa loh. Dan Berarti nggak berkesan dong? Berkesan kok. Iya, apa dong yang berkesan? Itu ada Pak berarti apa dong? Mana ada saya gitu? Coba lihat di kameranya. Nggak ada loh. itu baru diam Kak. Oke. Jadi yang minum ya, minum. Iya. Oke. Malu dia salting. A I U E O. Dengerin. Jadi yang pertama ada ke mentionnya Chong Afi. Hah? Mention Chong Afi. Apa itu? Apa ya? Oh kan pada penasaran kan? Iya dong. Oh ya dong. Sorry kita nggak kesana soalnya. Akademi No. Fantasi Indonesia. No. Jadi itu kayak tempat tinggalnya Chong Afi. Dia tuh kayak apa ya Pak ya? Itu Pahlawan? sosok bukan? Iya. Apa Gini, ya Sumpah waktu itu Pemuda. dibilang? Itu deh ini deh yang saya bilang, saya lupa Pak. Jadi tuh di situ tempatnya itu tempat tinggalnya kayak semacam mansion, dan itu bagus sekali, kayak masih tertata rapi. Mansion? MANSION. Yes. Oke, terus? Nah, saya suka ke sana dan itu berkesan buat saya karena saya suka barang-barang antik kan, yang zaman-zaman dulu. Dan itu yang buat saya kayak wah. Gitu. Kayak wah, ini zaman dulu ya. Tapi kalau masih kertas, Kayak, wah ini zaman dulu ya kayak gini, kayak masih antik dan unik, masih Iya. terjaga. Bahkan ada berapa ruangan ya, kayak kamarnya kalau nggak salah, kamarnya Chong Afi itu nggak boleh dipotret sama sekali, jadi harus bisa ngeliat Ada secara ruangnya ya? langsung aja. ada ruahnya ya. Saya tidak merasakan. Oh. Nah seperti itu. Lalu ada Bukit Gundailing. Itu Oh ya, Gundailing itu ada di Monopoly. Terus? oh ya? Oh ya? Monopoli. Jadi tuh lanjut Pak ya. Lanjut. Jadi tuh saya gimana ya cara bilangnya? Jadi tuh gini, Bukit Gundailing tuh. Kenapa katanya tuh kenapa dibilang Gundailing, karena dulu ada laki-laki yang kalau nggak salah itu orang Cina atau penjajah ya? Oh no, bule Pak, bule gitu kayak Bule. penjajah kalau nggak salah itu. Rusia. Nah, kayak aja nggak kenal. Itu dia suka sama wanita perempuan lokal di sana. Nah, udah gitu. Kalau nggak salah ini kisah cinta mereka kayak nggak disetujui gitu, dan akhirnya yang perempuannya juga sayang suka, pokoknya mereka sayang suka, dan akhirnya perempuan ini kayaknya dia bertengkar deh sama orang tuanya, terus akhirnya lari ke bukit, udah gitu bertemu sama si pria, dan pria ini bilang nggak bisa lanjut, dan kayak dalam bahasa Inggris tuh harusnya goodbye my darling, tapi orang-orang di sana dengernya Gundailing gitu. Harusnya goodbye my darling gitu. Nah di sana tuh juga yang berkesan tuh ada stroberinya, ada yang jual stroberi, ada kuda, udah gitu kayak alam-alam, dan saya suka alam kan. Nah gitu. Itu di mana tuh ya? Ada apa, strawberry sama kuda ya? Di Bukit Bukit Mondailingnya. Iya di sekitaran itu lah, itu wilayah itu juga. beras tagi kok nggak salah punya. Oke. Terus yang last ini Pak, Toba. Samosir. Itu kayak wah Luas nggak? keren banget. Masa? Itu luas, dan itu apa ya? Ada batu gantung juga. Apa itu? Batu gantung itu kisahnya tuh ada perempuan yang nggak mau dijodohin kalau nggak salah ya, atau gimana? Kalau nggak salah ini, terus dia kayak jadi kayak batu gantung gitu. Gimana ya saya bilangnya? Batunya kegantung. Gimana? Dia menjadi batu, dan itu Digantung. Kalau kita lihat tuh kayak batu yang digantung. Itu di Samosir atau di Di Toba? Toba. Kan danau. Iya. Kan ada bukit.
Capek. Kan ada bukit-bukit tuh Pak Saya ya. menyerah, Nah, ada saya menyerah. tebing-tebing. Nah, Oke. ini ada tebing kayak ini, nah ini batunya. Dan situ ada yang batu kayak kecil juga gantung, nah itu kata anjingnya. Oh, dia punya peliharaan anjing. Kayak batu Terus? nangis nggak sih? Enggak, Oh beda ya? batu nangis yang mana? Gak tahu katanya di sana. Terus? Nah, loh kan lupa. Batu gantung, batu gantung. Udah. Sampai batu gantung itu kan naik kapal tuh Pak ya. Awalnya saya nggak diizinin, nanti kalau misalnya ke Toba atau ke pantai di sana jangan ada naik perahu atau kapal gitu. Siapa orang tua? Iya nggak Oke, diizinin. Terus tapi akhirnya masa iya saya ditinggal sendiri. Kan semuanya ke Samosir kan. Iya. Nah, Iya, kasihan kan. Enggak sih. saya nggak nangis Pak ya. Ya. Akhirnya saya naik kapal itu ikut, foto-foto lah di kapal, kayak keren banget dah gitu, nyanyi-nyanyi itu pakai 2 kapal Pak. Oh. Saya sempet pisah kapal sama Tania, bukan pisah hubungan. Dan Aduh. Yang hubungannya dan akhirnya naik kapal itu tuh berdua, 2 kapal itu saling sahut-sahutan kayak ngidupin musik keras-keras gitu Pak. Widih. Sebelum nyebrang itu ada dipesenin sama dosen modul Nusantara, kayak ada bilang pakai bahasa Batak apa gitu, pokoknya artinya permisi kita mau lewat gitu. Oke. Terus sampai di Samosir panasnya luar biasa, Oh, panas sekali Pak, kayak apa ya? itu bukan dataran tinggi, bukan? Pulau. I see. Iya. maksudnya sih dataran tinggi pegunungan kan. Enggak. Jadi Di kota. Pulau ya pulau. Pak Adi ketawa loh. Kalau tumen-tumenan dia ketawa di podcast loh. Tapi dari tadi bapaknya ketawa kok. Jadi tuh ya emang pulau Pak, tapi kayak apa ya, kering gitu. Kering. Yang saya datengin apa itu namanya? Nah kalau di Bali kan Gersang. danaunya itu di Bedugul tuh dataran tinggi, dia suhunya lebih rendah. Kalau yang di Samosirnya Apanya? suhunya panas. panas. Iya. Beda Mungkin sama karena Bedugul gitu matahari dan beda. waktu itu masih siang Pak ya. Waktu itu siang dan ada matahari juga, tentunya panas. Ya kayak perlu. Tania kayaknya perlu di sini dah. Tania. Saya agak lupa ingatan juga. Oh, iya. Waduh. Sampai di sana tuh begitu masuk udah ditawarin barang dek gitu. Oh jualan. Banyak Oke, jualan. pernik-pernik ya. Situ banyak yang jual ulos gitu juga Pak. Nah terus masuk ke sana itu ada namanya si gale-gale, kayak patung gitu dia menari dan kita kayak ikut Oh iya patung melingkar. sih, iya. Iya yang Oke. kayak motor itu. Nah terus lanjut ke pencarian souvenir. Iya. Nah di situ kan biasanya tempat yang jual souvenir kan mahal Pak ya. Saya sempet dikasih diskon gitu karena apa ya? Ini menyinggung mantan. Bukan mantan sih, nggak tahu juga. Pokoknya waktu itu saya punya cowok. Dan itu marganya dia kayak istilah tuh masih sekeluarga sama yang penjual ini. Oke, manfaatkan marga ya. Walaupun sebenarnya pedagang itu nggak tahu bahwa pacarnya emang bener itu ya. Emang bener kok Pak? Tambunan? Jadi buat marga Tambunan bisa dilihat. Oke, terus tolong di-cut dong. akhirnya dapat diskon. Iya cok. Saya kan waktu itu Tambunan. Terus yang punya itu tuh Silalahi. Jadi saya inget cok, saya pernah bilang ini loh kok Silalahi sama Tambunan tuh keluarga gitu. Nah saya inget itu. Akhirnya cok saya lo Tambunan Pak, Bu gitu gini. Oh Tambunan saya Silalahi gitu. Akhirnya sempat waktu itu dibilang untuk kamu dalam bahasa Batak menantu tuh kayak lumayan gitu. Nah pokoknya kamu calon menantu itu kasih potongan untuk saya waktu itu beli ulos kan. Itu seneng banget beli ulos, beli t-shirt dan itu t-shirtnya kapelan lagi. Terus sekarang Gimana t-shirtnya? Enggak kok masih dipakai, oke. Orang saya yang beli, maksudnya nggak mau pakai. Iya. Ngefek berarti ya itu ya pengakuan pacar Batak itu dapat diskon. Iya. Tapi nggak tahu juga kan ya diskon memang benar. Aduh. Harga aslinya. Kan dinaik dulu harganya. Tapi sebenarnya emang kayak Tapi gitu yang penting biasanya. happy lah ya belanjanya. Teman-teman saya yang beli itu dapatnya harganya yang tinggi-tinggi dan cuma saya yang lebih paling mahal dari Inri.
makanya saya bilang diskon. Ya benar. Jadi bisa bilang diskon lah karena lebih murah dari teman-teman yang lain kan. Betul. Oke. Nah, kalau yang dari tadi saya tangkap ceritanya adalah banyak tentang cerita yang ada di wilayah lokal. Nah, sekiranya mungkin ada hal yang serupa yang kalian tangkap yang juga ternyata ada di Bali dan mirip dengan lokasi tempat kalian PMM. Ada. Jakarta ada nggak sih? Kalau di Jakarta itu kalau di Jakarta ada. Yang Baduy sih Pak. Maksudnya Baduy itu kalau saya kemarin pengalamannya tuh kan teman-teman tuh banyak yang kayak wah Baduy itu ya gini alam banget. Maksudnya nggak ada penerangan. Kalau di Bali itu kan maksudnya udah biasa kayak nyepi itu kan udah pasti. Terus wilayahnya tuh kayak suasana di kampung aja sih Pak juga. Jadi maksudnya bagus, cuman nuansanya tuh masih bisa kita kenalin gitu loh Pak. Terus yang kedua paling bus. Ada bus gitu kan. Di sini kan ada teman bus. Kalau di Jakarta kan juga pasti ada MRT tuh. Saya kan sering pakai tuh. Jadi hampir mirip lah. Saya udah pernah nyoba yang di Bali. Seru sih. Asik. Wih, dapat nyobain MRT. Ya. Belajarnya dari Jakarta terus kita realisasinya di Bali. Iya. Keren. Oke. Terus yang lain? Kalau yang sama kayak di Bali ya. Kalau di Samarinda tuh ada prosesinya itu berlimbur kalau nggak salah ya. Limbur. Iya itu di Tenggarong. Itu kita ada prosesinya itu kan Kalimantan Timur di Kutai itu kan kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, kerajaan Hindu terbesar ya. Nah, di sana masih ada Hindu-Hinduannya itu, tapi sudah bercampur lah agamanya gitu kan. Proses berlimbur nih itu mengerek patung naga betina, naga jantan namanya. Itu ke kerajaan pusat, ke Kutai pusat gitu. Jadi ngelewatin Sungai Mahakam. Jadi nanti kita naik kapal apa sih namanya yang boot itu, di sisi kanannya ada yang naga jantan, yang kirinya naga betina. Nah, setelah naga itu diantar, nanti dia balik lagi ke Tenggarong. Nah, di sanalah prosesi berlimburnya. Kita disiram semua pakai air Sungai Mahakam. Sejenis omed-omedan. Kita disiram gitu semua. Isi ciuman? Enggak. Di sana enggak ada ciumannya. Kan omed-omedan cuman yang mirip itu disiram-siramnya. Nah, pas disiram itu sebelum disiram itu ada posisinya juga. Kalau di Bali kan ada ngasih izin gitu kan, minta izin gitu lah, apa sih posisinya? Kalau sebelum omed-omedan kan ada pemangkunya gini dulu kan. Terpuning. Sama di sana juga ada terpuning gitu. Lupa namanya. Ada terpuning gitu sama pemuka-pemuka agama yang itu. Nah, itu ada posisinya kayak orang India gitu loh, Pak. Ada beras di dalam satu nari, satu nampan itu ada beras kuning, beras putih, ya ada api, beras putih, beras kuning, ada wewangian gitu. Nah, itu ada di jalan. Sebelum disiram itu ada gadis yang sebelum menstruasi itu harus bawa itu. Nah, saya nggak tahu Pak, itu kan rame kan ya. Dia lewat depan saya, dia nawarin mau bija ya, sama ya namanya bahasa bija beras. Mau beras nggak deh, gitu kan. Saya noleh kan, oh ini kita kayak gini kan. Iya diambilin itu semua berasnya yang kuning, yang putih, sama uangnya di tangan saya pakai tangan kanan gitu kan. Terus udah merinding saya. Terus itu terus dikasih, saya pakai lah kayak orang Hindu biasa kan. Di atas gini. Ditanyalah sama ibu-ibu, itu tiba-tiba gadisnya udah hilang aja. Pas saya mau noleh itu udah nggak ada. Terus ditanya sama ibu-ibu dari sana, Dek kamu dapat beras itu di mana? Wangi banget loh gitu kan. Oh itu di prosesi gadis-gadisnya itu gitu kan. Apa sih sebutannya saya lupa. Itu katanya penting. Itu di berasnya itu bisa buat aura kamu cerah, mencerahkan aura, terus bakal ada nasib baik yang bakal mengikuti. Karena di beras kuningnya itu simbol dari dua naganya itu. Itu saya benar-benar, ini serius Bu gitu kan. Ini serius. Iya serius, itu buktinya kamu pakai berasnya gitu kan. Terus saya tanyalah sama dosen MN, bener katanya emang bisa dapat kalau emang udah dikendaki gitu katanya. Oh gitu, nggak semua orang. Nggak semua orang katanya bisa dapat. Itu pun apalagi ditawarin. Kalau saya kan ditawarin tuh, kalau orang-orang yang itu ada yang maksa ngambil gitu, bahkan dia langsung dicomot gitu. Saya cuman waktu itu nunggu disiram kan pakai pemadam kebakaran kan. Saya nunggu siram bengong kayak gini.
Gak tau mikirin apa waktu itu. Terus tiba-tiba lewat nih gadisnya bawa nampan. Dek mau beras ini nggak? Gitu kan. Saya kan kayak oh ya gitu aja. Saya terima. Terus saya pakai lah gitu kan. Terus langsung siram, udah mulai tuh siram. Nah di sana lah HP saya rusak. Oh. Karena kena air. Wow. Karena benar-benar kan kalau pakai berlimbernya di sana tuh kalau omet-omet dari sini kan pakai pemadam kebakaran biasa cepet habis. Di sana nggak bakal habis airnya. Pakai sungai Makau. Itu yang mirip sih. Yang prosesinya yang berlimber di sana di Kaltim di Tenggarong sama di Medan gitu yang mirip. Dan itu sih yang bikin merindingnya yang di sana. Itu untuk prosesi adat apa? Kepercayaan apa? Daerah Tenggarong gitu sih Pak. Oh gitu, tidak menjurus ke satu kepercayaan, berarti itu adat di sana gitu ya? Adat kerajaan di sana, Kutai. Adat kerajaannya? Kutai Tenggarong gitu kalau nggak salah. Kutai Tenggarong? Oke. Baik. Nanti di setiap jalan, misalnya kalau kamu ditauin nggak basah nih bajunya, bakal disiram, diambilin ember sama warganya. Pur kayak gitu. Di Thailand itu berarti kan ya? Di Thailand ada ya? Ada. Apa sih namanya? Yang mana itu? Bantu yang tahu komen nanti. Komen ya. Itu bakal disiram semua. Mau kamu pejabat sekalipun, yang kalau kamu lewat jalan daerah itu prosesinya dan kamu belum basah disiram langsung. Gitu. Itu sih. Walaupun di dalam mobil? Iya disuruh turun kamu turun. Gitu. Turun dulu baru disiram. Iya, nggak boleh ada orang mobil lewat tuh nggak boleh. Kendaraan harus berhenti ikutin prosesinya. Gitu. Wow. Kan beberapa orang di sana kan di Kalimantan Timur itu ada 2 universitas yang menerima. Dan itu termasuk saya UMKT sama Unmul, Mula Warman. Yang Unmul ini nggak dapat ke sana, MN-nya kita yang UMKT aja di sana lagi sombong kok. Jadi teman-teman Unmul, mungkin halo Emma sesama wakil kepala suku. Iya wakil kepala suku dong. Kepala suku. Jabat. Enggak juga sih. Karena Emma datang sama kepala sukunya, Kak Ari itu datang berdua sama teman-temannya, itu doang ya. Yang lainnya nggak bisa datang karena bukan MN. Iya, yang nggak bagian dari MN-nya. Di sana lah kita sombong. Oke. Itu sih yang mirip Pak. Baik. Terus Ki, kalau saya di sana nggak ada deh Pak. Nggak ada. Nggak ada yang relate gitu sama di Bali gitu. Tradisi. Ada. Nggak ada. Tradisi ada pura nggak? Apa sih tradisi? Nggak ada. Tradisi di sana tuh beda sama di sini. Beda jauh. Beda. Kalau di sana tuh kayak misalnya nih pernikahan. Pernikahan tuh mereka tuh ada kayak timbangan gitu. Timbangan. Apa lupa pokoknya ada, saya sempat rekam tuh. Nah di timbangan tuh yang ceweknya itu naik ke sana. Nah, terus itu tuh buat maharnya mereka semakin si ceweknya tuh neken buat gini timbangan tuh semakin banyak harusnya biar gini buat nikah gitu. Kayak di India ya, Jodoh Akbar kemarin. Nggak tahu sih. Makin jauh perjalanan kita ya. Jodoh Akbar. Sama kemarin saya sempat kayak gini Pak saya dijelasin itu tuh waktu saya ke rumah Limas yang uang 5.000 bukan 5.000 nggak sih? 10.000 uang 10.000-an. Oh iya, yang 10.000-an lama kan ada tuh rumah-rumah. Iya. Oh iya, sempat foto di sana ya. Oke. Itu di sana saya dijelasin sama itu rumah adat di sana. Rumah adat sana. Itu aja sih. Itu aja. Nggak ada apa-apa. Terus di Sumatera Utara? Jadi tuh di Sumatera Utara ada pantai namanya Bali Lestari, itu pantai yang miripin sama Bali gitu. Itu udah aku bilang. Santai. Sabar dulu. Iya. Pantai Bali Lestari namanya. Iya, sengaja dibuat biar mirip sama Bali. Tapi begitu saya datang ke sana, saya ngerasa di Bali nggak kayak gini. Ya walaupun ada kayak gambar, ya di mana-mana ada pohon kelapa. Itu ada gambar barong. Udah gitu patung Dewi Sri kalau nggak salah itu. Ya. Tapi suasananya itu nggak begitu. Nggak mau kayak di Bali gitu ya. Nggak tahu kenapa kayak nggak mendukung. Iya, dan lagi warna, bukannya gimana? Warna air lautnya, air pantainya itu bukan kuning, coklat. Coklat. Ini jadi. Kayak ikut aja. Emang ikut kemarin? Boleh.
boleh. Emang diajak? Pak, sampai mencoba masuk gambarnya supaya menenangkan Indri. Itu emang bener habis hujan, Pak. Mungkin karena hujan itu ya, jadi air lautnya Mungkin agak gitu ya. aneh warnanya. Kalau di Bali itu kan dia bagus gitu warnanya, Pak ya. Iya, mungkin dekat dengan air loloan mungkin. Gak tahu loloan. Air loloan tuh, yang air payau. Oh iya. Air yang sungai berkumpul baru dia masuk ke lautnya. Dan lingkungannya tuh masih Cenderungan kotor. kurang bersih, kurang nyaman jadinya. Apalagi walaupun nggak hujan kayak rasanya agak kurang menurut saya, tapi ya saya apresiasi idenya plagiatnya. gitu. Nggak bercanda ya. Atas upayanya ya. Ya upayanya. Dan itu juga masih dalam pembangunan gitu, kalau nggak salah dosen saya bilang. Oke. Jadi ya. Ya. Wajar. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan terkait yang harusnya sih perjawabannya yang mirip-mirip sama yang di Bali nih. Ada budaya yang seperti tadi mungkin yang omen-omenannya mirip seperti apa lembur? Berlimbur. Terus tadi mungkin cerita rakyatnya yang mirip kayaknya tadi yang jodoh. Kemudian yang tendang menendang itu kayaknya ada beberapa wilayah di Indonesia juga yang mirip. Cerita budayanya gitu. Nah, kalau mungkin ada berbeda jauh, kalian sampai kaget, sampai ingat sampai sekarang yang berbeda banget dengan yang ada di Bali. Ada nggak? Beda banget. Jadi baru tahu pertama kali di sana, terus sampai ingat saat ini juga masih tetap ingat. Ada nggak? Terlalu berpikir keras dulu. Apa ya? Ada kayak cuman apa ya, Pak? Oh, saya ada. Ada apa? Di Baduy. Baduy lagi? Gimana tuh? Baduy kan kalau Jakarta kan udah kota, Baduy itu kan kayak kental banget, masih anunya. Adatnya. Iya. Susah banget. Ada udah di ujung lidah. Ini sih ternyata di sana mereka itu udah dijodohin gitu loh dari kecil. Jadi kayak kalau mereka nikah itu biasanya dari umur 4, kalau nggak salah ya, 14 tahun, 13 tahun itu udah dijodohin. Oke, biar nggak keluar dari wilayah Baduy. Kan Baduy itu kan ada yang Baduy luar, Baduy dalam. Kita kan cuma sampai Baduy luarnya aja. Karena kalau yang di dalam itu kita nggak boleh akses video, foto, itu nggak boleh. Oh, tapi dikunjungin boleh yang Baduy dalam? Baduy luar nih boleh, tapi yang dalam? Nggak boleh dikunjungin juga. Nggak boleh dikunjungin Oke, gitu. terus? Sistem pernikahannya juga. Kalau misalnya ada yang nikah itu biasanya dirayainnya tuh Baduy luar sama Baduy dalam dirayain kayak gitu. Jadi mereka pokoknya yang menjadi pusatnya itu tuh di Baduy dalam. Jadi kalau misalnya Baduy dalam memerintahkan Baduy luar juga ikut. Katanya pernah juga Baduy luar tuh kan udah ada sih yang beberapa kayak punya handphone, gadget yang tuh. di Baduy luar. Tapi untuk kendaraan tuh masih belum boleh. Katanya pernah diceritain juga waktu itu kan ada kayak istilahnya duta dari Baduynya itu bilang pernah ke Gap katanya dari orang Baduynya bawa kendaraan terus kendaraannya itu dibakar. Jadi kan saya tanya kalau misalnya untuk sistem makan dan lain bahan pangan gitu kan gimana? Jadi nanti tuh bakal ada yang kayak datang kayak istilahnya kayak misalnya carry deh gitu bawa ini, jadi kan nggak bisa bawa jadi harus jalan kayak gitu. Mereka juga ada tradisi kayak apa ya, saya lupa banget, tapi ada tradisi nanti khusus yang bapak-bapak kayak yang laki-laki tuh ngelilingin apa gitu kayak bawa apa sih mereka kan bukan kayak hasil padinya itu dikasih ke pemerintah kayak gitu pokoknya. Jadi mereka jalan tetap bawa sambil gendong gitu. Pemerintahnya berarti ke Banten ya? Iya. Provinsi Banten ya? Kayak gitu sih. Dan itu jalannya kan jauh banget, bolak-balik kayak gitu. Itu sih yang seru. Terus mereka juga kalau menikah itu nggak ke dokter. Jadi di sana tuh kayak punya apa namanya usadanya mas sendiri gitu ya. Bidang usadanya ya. Iya, pengobatannya sendiri gitu ya. Terus adatnya tuh kental banget tuh kayak kemarin saya nggak bisa sampai sore di sana soalnya
ternyata salah satu dari keluarga orang Baduinya tuh kan ada yang meninggal. Jadi pengunjung tuh harus di luar semua. Jadi kita nggak boleh tahu gimana sih sistem mereka proses pemakamannya. Nggak boleh lihat. Kita nggak boleh lihat. Makanya kita langsung disuruh keluar kayak gitu. Oh gitu. Dikubur atau gimana itu infonya? kita nggak dikasih tahu juga. Nggak Oh, oke. Wow. Misteri ya. Iya. Itu Jadi, sih kita sampai bengong lihat. Iya, ilmu apa namanya tradisi ataupun budaya yang berbeda dengan di Bali kan. Jadi kita baru tahu sehingga sekiranya mungkin dari sana kita bisa jadi lebih intoleran, lebih toleran kepada suku yang lain, kepada umat beragama yang lain. Kalau teman-teman yang lain? Saya ada. Dari itu di Kalimantan kan masih kental ya namanya suku Dayak. Nah, suku Dayak. Kemarin kita teman-teman PMM itu berunding pengen banget ke tempat suku Dayaknya. Sama kayak sebenarnya kan ada yang dalam ada yang di luar gitu kan. Yang kita tuh pengennya masuk yang benar-benar ke suku Dayaknya yang masih ada tradisi yang pakai telinganya panjang, rantingnya panjang. Terus pakai kalung yang kayak gitu. Pengen ke sana. Tapi dari MN dari dosen juga dari pihak kampus juga belum dapat izin ke sana. Cuman dapat kayak tempat wisatanya. Itu namanya Sungai Bawang kalau nggak salah. Nah, saya sampai di sana saya kira itu nenek-nenek yang duduk di sana itu ternyata telinganya tuh panjang, ternyata enggak. Itu pakai tape selotip yang coklat yang panjang yang kayak kita kalau balut duka, ternyata itu yang dipakai. Saya teman-teman tuh udah itu telinganya panjang gitu kan, pengen fotoan gitu kan. Ternyata nggak, baru dilihatin ternyata pakai itu yang sedikit nyesel sih, ya nggak bisa nyesel juga karena nggak dapat izin ke pihak dalamnya. Cuman dari sana kita baru dikasih tahu sama nenek di sana, diceritain itu ada di suku Dayak itu masih tadi saya bilang kalau misalnya ada sayembara nih, satu keluarga punya anak perempuan yang udah bisa dinikahkan, itu keluarga yang cowok itu lakuin keluarga yang cewek maksudnya bapak yang dari yang cewek itu buat sayembara siapa yang bisa jadi yang terakhir di antara laki-laki yang mau nikah sama anaknya. Jadi yang terakhir ngapain? Terakhir yang menang melawan semua laki-laki di sana. Itu katanya gitu ya. Suku Dayak di sana harus bawa kepala orang itu. Kepala laki-laki yang pengen merebut yang pengen nikah sama cewek itu. Jadi mau bunuh-bunuhan dengan segala cara apapun, yang penting harus terbukti dengan menenteng kepala laki-laki yang berapa banyak yang pengen nikah sama anak itu. Nah, disitulah kenapa banyak ada parang di Kalimantan, parang panjang-panjang gitu kan. Apa senjata khususnya Kalimantan itu loh, apa sih lupa namanya itu apa juga. Aduh lupa saya. Itu jadi masuk film gini, masuk kita ke Saranjana. Nah itu saya lupa namanya. Itu pokoknya kunci buat kita masuk ke Saranjana katanya. Dunia Saranjana itu. Itu ngelihat kota Saranjana. Saya di Kalimantan Timur, Pak. Oh beda ya. Saya di Kalimantan Selatan. Itu juga saya dapat info di sana. Nggak tahu ini filmnya atau memang dari sananya. Itu mereka makamnya kan di bawah air ya. Di bawah jadi ceritanya mereka dimakamkan. Saya kira udah nonton Saranjana gitu loh. Ini nggak tahu itu kisah nyata atau film, tapi kata supir Maxim di sana. Soalnya saya bestie sama supir Maxim gitu kan. Sama kayak dulu supir bus kan, udah langganan gitu kan. Katanya memang beberapa suku yang di Kalimantan Selatan kalau nggak salah, kalau di makam kami itu bukan di tanah, bukan kayak biasa gitu, tapi di bawah airnya di danau, di sungai, di bawah sungainya itu, kayak di rawa-rawanya itu. Dan saya mikir, terus nanti orang-orang pakai airnya tuh berarti kecampur dong sama ya bilang sama bangkai-bangkai mayat-mayatnya ini. Katanya ya kita yang paling deketnya aja cari. Kalau mayatnya kan dia agak dalam, dia di kuburnya gitu. Itu kenapa dikubur di air? Saya gitu nanya kan. Kata Bang Maximnya karena kita kekurangan lahan, jadinya dipindahin ke rawa-rawa gitu katanya. Itu sih yang bikin kaget. Bisa ya gitu. Bisa ya. Ya mungkin kalau di Bali mirip kayak Trunyan mungkin ya. Ada fenomena untuk pemakaman yang berbeda dari yang umumnya di wilayah itu. Ada yang ini lebih ke mirip di Bali sih. Ada yang apa sih kalau tradisi di sana tuh ada hudok namanya. Apa itu? Itu yang kalau di sini yang keraras, ogoh-ogoh keraras, tahu nggak sih Pak? Nah kayak gitu mirip. Jadi dia tuh tradisinya setiap
selesai panen bakal ada festival atau tarian hudok itu. Jadi dia penarinya pakai daun-daun pisang semua. Nanti dia pakai apa sih topeng panjang gitu. Jadi dia menari-nari keliling itu semua. Perayaan panen berarti ya. Itu dari suku Dayaknya katanya emang itu udah satu prosesi gitu. Terus yang bikin kaget yang itu yang bawa kepala manusia itu. Wow, iya. Saya sih udah sih. Wih. Terus yang lain udah skip loh. Siapa ya? Lupa siapa. Kalau asik dengerin Kak Dewa. Kalau ada kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada di Medan? Nggak yang shock banget gitu loh Pak. Jadi nggak beda jauh gitu ya? Jadi apa namanya yang saya tahu tuh suku Batak itu misalnya kalau di Bali itu kan nikah maharnya nggak terlalu gitu loh. Kalau di suku Batak itu ada namanya sinamot. Namanya itu mahar. Itu sesuai dengan pendidikan wanitanya, perempuannya sama kesepakatan antara dua keluarga gitu. Ya, beli marga gitu ya. Kalau dia nikah ke kalau misalnya pasangannya bukan Batak dan mau ngajak pasangannya itu ke Batak ya beli marga. Ya tidak terlalu berbeda jauh lah ya untuk dan beberapa lagi kondisi. Kalau misalnya sesama marganya itu sama, itu nggak boleh katanya, karena kan marga sama itu berarti satu keluarga gitu. Ya, walaupun dia beda orang tua, jauh gitu. Tapi kok marganya sama ya keluarga. Tetap itu keluarga. di sana keluargaannya tuh erat erat banget. Walaupun misalnya kayak misalnya marganya Tambunan, itu yang lagi satu tuh marganya apa gitu ya. Silalahi kayak tadi contohnya, nah itu keluarga walaupun beda tapi termasuk satu gitu keluarga. Iya. Tetap satu lingkup satu terah hidup bagus gitu misalnya ya. Kalau tidak salah. Arya Pengalasan gitu mungkin ya. Ya mirip seperti itulah ya. Iya. Oke. Terus kalau kemarin selama berada di luar Bali, nggak tahu ya, mungkin ini saya aja mungkin merasa gitu, kalau saya keluar Bali itu kayak saya merasa sangat bersyukur. Jangan hidup di Bali lah gitu ya. Kalian merasa hal itu nggak sih? Merasakan. Rasakan? Iya merasa. Kenapa? Kalau saya ya, yang pertama otomatis ya kita orang Indo ya nyari nasi beguling ya, nggak ada di sana. Di sana kan ada juga? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nasi beguling, olahan babi ada, cuman harganya mahal banget. Satu porsi itu bisa 60. Itu pun kayak istilah kita masakan Cina gitu loh. Olahan Cina yang nggak, kalau di sini kan nendang gitu ya, pedesnya enak bumbunya. Kalau di sana tuh manis semua. Jadi kayak enak di Bali sih kayaknya. Terus juga untuk harga di sana sama di Bali beda. Walaupun kita sama-sama Wita, tapi di Kalimantan itu lebih 2 kali mahal daripada di Bali. Nyari nasi kuning pun masih mudah di sini, 5.000, 3.000 dapat di desa. Di sana nggak mahal semua. Dan ya sih lebih ke cuaca juga, di sana cuaca lebih panas daripada di Bali. Panas lebih. Kalau di sini kan panas tapi ada angin pantai, angin laut. Kalau di sana nggak ada angin. Nggak ada laut, Pak. Laut kan ada di pinggir Pulau Kalimantan. Jauh. Ada angin sungai banget. Terus kita kalau liburan nih Pak mau healing, jaraknya tuh jauh loh Pak. Kalau kita mau ke pantai gitu kan, jalan 5 menit nyampe Sanur gitu kan. Bisa kalau pengen kalau rumahnya di pasar. Saya Batu Bulan ada kok pantai kan, contoh. Maksudnya contoh. Anak dia dikit lah gitu kan. Terus kalau saya pengen mendaki itu deket ada. Di Batu di Trunyan tuh ada. Saya kalau ke mall deket ada. Kalau di Kalimantan tuh mau nyari pantai itu bisa 12 jam 1 hari 2 hari nyari pantai. Terus kalau mau nyari air terjun nih sama juga 1 hari jaraknya, harus nginep. Itu yang susah buat healing. Jadi kita cuman healing mahasiswa PMM itu di Sungai Mahakam. Sepanjang Sungai Mahakam tuh besok di yang sana, besok di sini ya bener. Di sana tuh ada tempat ngumpulan anak namanya pasti. Marimar ya kalau apa sih, Mahakam River ya, itulah pokoknya Marimar gitu. Mahakam River. Nah itu lupa lagi. Wah itu itu tempat nongkrongnya ada jagung bakar kak? Itu lebih ke stand makanan dulu, ada tempat nyanyinya gitu kan. Kentang goreng gitu. Iya, kayak
kayak kalau kita lagi di Bali apa sih? Lagi ordalan di pura gitu, di Busakih tuh jualan-jualan baby jajanan crab gitu ya, yang kayak gitu. Di sana kan mahal Pak ya. Ya kita lebih sinian lagi. Jualan ciloknya di sana yang nggak ada lampu. Itu sih susahnya yang di Bali, nyari healing, nyari liburan tuh yang susah. Kali Kalimantan maksudnya. Oke. Indri? Dan yang lain? Katulia. Masih ingat kan pertanyaannya? Apa aja tadi? Apa ya tadi? Kan? Beda kan. Yang membuat kita lebih bersyukur. Bersyukur di Bali. Bali itu gini, lingkungannya mungkin daerah yang saya tempatin itu rawan banjir kalau misalnya hujan deras. Jadi baru pertama saya ngerasain banjir ya di Medan itu. Ada banjir waktu itu. Daerah Helvetia. Iya, jadi mau nyari makan pun banjir. Harus nerobos banjir. Terus saya bersyukur di Bali nggak ada. Terus gini lagi. Apa tuh? Yuk bisa jadi. Makanannya. Iya. Apa? Babi. Itu gini. Jadi di Bali di Medan itu. Jadi di Medan itu jarang nggak ada babi guling, bukan nggak ada ya. Tak setahu saya nggak ada, belum ada saya temuin babi guling, tapi ada namanya BPK, babi panggang karo. Dan itu mahal. Wow. Itu dapatnya dikit, yang saya tahu tuh dikit tapi mahal, sampai berapa satu porsi itu ya? 30 lebih. Nah, 30 lebih. Kalau nggak salah. Ya. Tergantung restonya. Nah, tapi saya sempat bersyukur waktu itu saya bisa nyobain karena temennya cowok saya itu bawa dari kampung, dari rumah gitu, gitu akhirnya bisa lah nyobain babi di sana. Gitu. BPK itu. Iya, dan ternyata enak. Ada yang pakai darah, ada yang enggak. Kayak lawar. Maksudnya diapain tuh darah? Disiram, Dicocok. Maksudnya? Gimana ya? Iya, darah pokoknya Pak. Enggak, kalau lawar di Bali, lawar merah dia dicampur darah. Ya, ada namanya lawar. Iya, dicampur ya kalau nggak salah. Soalnya saya nggak pakai darah. Nggak pakai darah waktu kemarin itu. Oh, berarti nggak tahu dicampurnya di mana gitu ya? Begitu Bapak. Baik. Terus airnya, bukan airnya, maksudnya abang-abang galonnya yang nganterin. Maksudnya kayak airnya itu gimana ya? Keruh. Daerah yang saya tinggalin itu, terutama di asrama, airnya agak kurang gitu. Agak kurang tuh artinya tidak ada, terbatas? No. Warnanya Bapak. Oke. Jadi banyak yang pengakuan dari anak asrama juga, airnya itu agak kuning gitu. Dan bikin baju kuning, kayak nggak bersih gitu. Oh iya. Dan banyak waktu itu yang anak-anak PMM sakit. Mungkin karena kurang bersih juga di sana. Perbedaan kualitas airnya mungkin ya dari daerah asal ke lokasi itu. Terus? Dan daerah yang saya tinggalin sana tuh kebanyakan makanannya ayam dan ayam. Kok di sini kan bervariasi Pak ya? Bebek nggak ada? Ada. Burung dara? Nah, saya nggak ada. Ada tuh ayam penyet, ayam geprek. Lele ada. Itu saya kan suka lele Pak ya. Akhirnya ada menu selain ayam gitu. Dan di sana tuh biasanya kok namanya juga geprek Pak ya. Kan harusnya ayam digeprek. Tapi ini enggak ayam. Gimana jelalapan di Bali ya kayak gitu. Ayam geprek di sana. Tanpa geprek berarti ya? Enggak di sambalnya gitu. Iya, Ayam penyet. Enggak ada di penyet. Oh, enggak di namanya aja kan? Oh iya. Masih ayam geprek deket USM masih utuh berarti. Iya kan? Ya kan ayam geprek deket USM kan? Iya. Betul. Saya sebenarnya sama aja sih, makanan sih paling utama ya. Soalnya kan kalau Bali tuh kayak yang dibilang sama Endri bervariasi, terus kayak dibilang Denok itu rasanya tuh juga mantap gitu kan kalau di Bali. Kok di luar itu kan maksudnya kalau misalnya pengen sesuatu yang baru, makanan tuh kan kayak susah dicari, terus kayak lebih mahal juga, lebih pricey, jadi bekal tuh lebih cepat habis. Gitu sih juga. Mostly saya senang sih Pak di Jakarta. Iya, apalagi di kota besar kan. Iya. Tapi waktu itu kan masih ada polusi kan? Masih. Iya waktu itu kan. Waktu itu kan ini waktu saya di pesawat udah kelihatan Pak, mendung ya. Beda banget. Beda banget. Terus
Saya kan biasanya kalau ngampus ambil keperawatan itu kan di Jakarta pusatnya Pak. Maksudnya kan tadi Esanggul ada 3 tuh kan. Jakbar, Jakpus, Bekasi gitu kan. Kalau di khusus kesehatannya itu di pusatnya. Itu kan lumayan kayak 1,5 jam jaraknya. Wow. Jadi saya ke sana tuh biasanya kalau pakai transportasi ojol online tuh lumayan, maksudnya udaranya tuh kan abu-abu. Terus saya juga lihat ternyata banyak kayak pabrik-pabrik tuh yang asap-asapnya tuh ke atas. Jadi kayak istilahnya kita nih udah krisis udara tapi tetap aja gitu. Jadi kayak nggak itu sih, tapi nggak bikin batuk-batuk tuh nggak sih. Maksudnya nggak ganggu pernapasan tuh. Nggak berdampak langsung waktu itu ya. Iya ya. Enggak. Ya waktu itu nggak ada keluhan lah gitu kan maksudnya. Oke, terus ada itu sih. Saya senang jalan-jalan. Apalagi kan ada kendaraan umum kayak Jaklinggo itu kan gratis yang kayak gitu tuh. Saya dapat nyoba-nyoba itu kayak wah kalau ini ada di Bali kayak bakal lebih seru. Cuman kan Bali udah padat kendaraan. Kalau ditambah kayak bakal lebih padat ya kan. Itu sih. Kan Jakarta tuh kan terkenal kayak macet ya. Tapi karena saya ikut transportasi umum jadi nggak ngerasa macet, udah duduk aja gitu. Jadi kayak kalau ditanya gimana di Jakarta macet nggak sih, seru gitu. Malah saya pengen balik lagi. Kedua aku juga pengen ke Kalimantan. Tapi harus nyobain sih jalan. Sip Iya, dicatat. Pak, ada tambahan. Oke. Kak, saya beruntungnya di Bali tuh gini, jalan di Medan itu ngebut-ngebut semua dan lagi sulit banget untuk nyebrang. Saya bersyukur di Bali itu orang-orangnya kayak pengertian, itu ada mau nyebrang dia agak pelanin dikit, berhenti dan persilakan orang nyebrang. Kok itu nggak mau kalah gitu. Jadinya waktu awal-awal tuh takut untuk nyebrang. Apalagi Tania nggak bisa nyebrang kan. Dia pegangan mas saya Indri gitu. Tapi akhirnya bisa dia nyebrang sendiri. Kalau di jalan kecil. Ya bener. Nggak bisa. Takut Pak, saking cepet kencang ya? Iya. Bahkan klakson tuh tit gitu. Oke. Durasinya udah 1 jam 45 menit. Lah. Editingnya. Sangat lebih aja lagi dikit lah. Janji di subscribe. Iya. Terus kalau yang sepanjang hidup, apa namanya, MN, kemudian ikut perkuliahan juga di universitas masing-masing. Kalau tadi saya bilang apa namanya, kalau keluar kita merasa lebih bersyukur, mungkin orang lain juga akan berpikir gitu ketika berada di lingkungan yang baru ya. Mereka akan lebih cinta dengan hometownnya, kampung halamannya masing-masing. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan itu berarti kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapat ya. Nah kalau kemarin kan banyak banget dapat pengalaman di luar, budaya tahu, kemudian teman-teman juga dengan budaya-budaya yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda juga, akhirnya bisa menambah wawasan, pergaulan juga semakin luas, dan akhirnya banyak juga pengalaman yang nanti bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Semoga juga teman-teman akhirnya nanti bisa terinspirasi untuk mengembangkan diri lebih luas lagi, dan juga teman-teman yang mungkin belum sempat berangkat akhirnya setelah menonton video ini bisa mengikuti program PMM ataupun program MBKM yang lainnya. Harus ikut. Iya, harus ikut ya. Terutama MSIB. Benar. MSIB ikut. Maunya. Terus? Masih bisa nggak? 2 kali. Kan Juli ini pembukaan kan, yang MSIB 7. Nah itu saya udah nyiapin tapi nggak tahu. 2 kali aja loh. Ini boleh nggak? 2 kali aja. MSIB masih bisa kan? MSIB masih bisa. Kalau kemarin saya nanya Bu Shirley itu masih bisa semesternya. dikasih. Ya semester 7 nanti saya. semester sama kita kan sebenarnya dijatahin itu cuma maksimal 2. 3 nggak? 2. Maksimal 3 nggak? Minimal 2. Ya itulah pokoknya. Minimal 0 nggak? Maksimalnya 2, maksimal kata Bu Sherly maksimal 2 aja gitu. Maksimal 2. Tapi kemarin waktu saya ada itu di UMKT didatengin tim pusat PMM waktu itu sama pihak Kemendikbudnya. Saya ikut karena jadi wakil Prasu kan. Nah saya sempat nanya sama beliau itu ikut MBKM ini berapa kali sih maksimal gitu kan. Untuk per masing-masing program MBKM itu sekali.
Saya KKM sekali. Untuk mahasiswanya bisa 2 atau 3 gitu kata beliau gitu katanya. Terus saya bilang lah kalau misalnya PMM-nya lebih dua kali bisa nggak Pak? Nanti rencana ya gitu nanti. Biasanya pengen PMM sih. Oke, iya sih kalau PMM kan durasinya 1 semester, kemudian bisa di luar perguruan tinggi asal. Itu yang mungkin menjadi poin yang paling menarik untuk di program MBKM yang lainnya. Dan boleh linjur juga. Iya, linjur boleh. Saya linjur. Oh, lintas jalur ya. Kita linjur. Lintas jurusan. Kemarin ngambil jurusan? Ambil jurusan Kesling. Oh, Kesling. Sama perawat juga. Bidan di sana ada ya di USMI ya. Satu kebidanan. Saya ngambil Ilkom. Tapi Ilkom 1 aja. Oh, 1 aja ambil Ilkomnya. Apa tuh? Kita kuliah apa? Personal branding. Widih. Udah diterapkan berarti ya. Seru. Oke. Kalau Rizky? Tetap perawat. Tetap perawatan ya. Di Desya? Oh, sama. Tania sama. Sama juga ya. Ya, banyak pengalamannya. Akhirnya juga dari seluruh kegiatan yang sudah dijalani, harusnya sih bisa menambah kebijaksanaan teman-teman yang kemarin ikut. Kemudian akhirnya nanti bisa diterapkan di dunia kerja kah, ataupun di dunia yang nanti mau jadi di bidang entrepreneur. Siapa tahu mau buka usaha, nanti punya rekanan di teman-teman yang kemarin PMM itu mungkin mau buka di Kalimantan, buka di Jakarta, mungkin baby spa, mungkin sejenisnya mungkin ya. Ya semoga cita-citanya terwujud, kemudian program-program yang nanti mau dijalankan sepanjang masa perkuliahan ini berjalan lancar, yang persiapan proposal dan nanti seluruhnya semoga lancar dengan pembimbingnya masing-masing. Indri udah proposal belum ya? Kayaknya dia yang paling santai sih kayak Emang. Iya sih. Masih muda. Muda banget. Gitu. Oh, kita 2. Iya. Enggak. Oke, kamu lewat jalan nanti. Bercanda. Dan oh iya, uniknya di angkatan ini semuanya putu ya, nggak salah ya? Iya. Iya. Putu Dea. Anak pertama sih ya, sorry. Isi putu emangnya? Isi. Oh, putu Indri. Kan Bali. Tapi Tapi Kristen. Nah, itu lah. Iya, saya sih nggak ada bilang itu. Maksudnya anak pertama. Emang isi putu maksudnya? Maksud saya itu. Iya, emang emang isi putu. Nggak boleh, Pak. Enggak, saya nanya. Diskriminasi. Saya hanya bertanya. Oke. Coba April juga isi putu. Pandai putu. Putu Desya. Putu Desya. Putu Tania. Oke. Semuanya anak pertama. Saya enggak, Pak. Nggak disebut. Anak 5. Putu balik. Oh, putu balik ya. Anak bungsu yang seakan menjadi pertama. Oh, enggak juga. Ada adik. Oh, ada. Iya. Tapi cewek. Lalu kalau yang sekarang PMM 4 semuanya kebidanan. Iya. Oke. Sayangnya yang keperawatan nggak lolos Racunin ya. lagi sih Pak. Racunin lagi. Iya, pokoknya harus daftar ya. Nanti kalau ada pendaftaran PMM, apapun program di MBKM, Sobat Binus wajib ikuti supaya menambah wawasan, nambah pengalaman, kemudian lumayan kan dapat dibiayai oleh pemerintah. Semuanya dibiayai ya. Walaupun KIP kuliah juga tetap dibiayai ya. Iya. Oke, mungkin itu terima kasih banyak ya untuk semua teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih pengalaman yang sudah di-share. Semoga termotivasi teman-teman dari Sobat Binus, dan mungkin dari yang belum kuliah di Stikes Binus Bali jadi ingin kuliah di Stikes Binus Bali dan ketemu dengan kalian untuk bisa bercerita langsung tentang. Ide boleh. Saya Binus bagus banget. Bantu mahasiswa ngelebarin saya. Iya, benar. Iya, termasuk lomba tadi kan? Berarti ikut lomba. Iya, bagus. Yes. Closingannya yang harus Bener sih. Dan kerennya juga ya, Binus tuh tugas akhirnya nggak skripsi aja gitu. Fasilitasnya juga lengkap. Iya dong. Fasilitasnya jangan ditanya. Nggak ada yang kayak Binus. Pakai lift 4 lantai. Oke, dah ya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih sudah ngundang. Bye.